31 Kelas Ruwei. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di kota tertutup itu, pembantaian terus berlanjut. Beberapa calon petarung secara naluriah menekan tombol bantuan darurat setelah terluka dalam pertempuran pertama mereka, dan dengan demikian gagal. Beberapa calon petarung menjadi pucat karena terkejut setelah membunuh monster. Beberapa calon petarung yang kuat menjadi bersemangat dan bersemangat setelah membunuh monster. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari kota tertutup itu, ada layar keamanan besar di sebuah bangunan tinggi yang menampilkan semua yang terjadi di setiap sektor di kota itu. Sungguh strategi yang lemah. Di salah satu ruangan di bangunan besar ini, seorang perwira militer sedang minum dengan seorang pria kekar. Layar di dinding samping menampilkan pembantaian yang terjadi di kota itu. Pria kekar itu mendesah, menyaksikan para pemuda ini bertarung dengan monster-monster ini mengingatkanku pada saat kita masih muda. Ya, sekilas, kebanyakan dari mereka berusia sekitar 20 tahun, yang merupakan titik termuda namun paling rapuh dalam hidup mereka. Perwira militer itu juga mendesah, Wang tua, dalam sekejap mata, kami berdua bersaudara telah menjadi tua. Dulu, kami juga pemula di kota Jiangnan. Sekarang kau adalah kepala Thunder Dojo, haha. Pria kekar itu tertawa keras, monyet besi, bukankah kau juga berhasil menjadi mayor jenderal? Instruktur militer itu menatap layar dengan kaget. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Wang tua, cepat dan lihat. Di layar itu ada beberapa video kota. Karena ada begitu banyak kamera yang merekam, video di layar itu sering berubah. Sudah berubah. Perwira militer itu segera menekan telepon di samping dan memerintahkan, kunci calon petarung tadi dari kamera tanda pagar 21, kunci dia. Ya, suara yang mengesankan keluar dari telepon. Pria kekar Wang menatap curiga ke arah saudara baiknya, monyet besi, apa yang baru saja kau lihat? Wang tua, kau akan segera melihatnya, instruktur militer itu tertawa misterius. Dalam sekejap, tayangan berubah ke video sebelumnya. Dalam video itu ada 5 kucing bayangan yang terus-menerus menyerang seorang calon petarung. Kelima kucing bayangan ini adalah 5 kucing bayangan level H, dan calon petarung itu memegang perisai heksagonal, bilah hantu, dan tampak sangat muda, itu memang Luo Feng. Oh, mata pria kekar itu berbinar. Bagaimana dengan ini? Anak ini kuat bukan? Kata perwira militer itu, anak ini benar-benar menggunakan ujian ini sebagai kesempatan gratis untuk melatih dirinya. Dan lihat, tekniknya gila. Kelas Ruwei, kelas Ruwei. Mata pria kekar itu berbinar dan menatap kelima kucing bayangan yang menyerang Luo Feng. Setiap gerakan Luo Feng tidak membuat banyak gerakan, tetapi dengan mudah menghindari setiap serangan dari masing-masing kucing bayangan. Rasa berjalan-jalan ini benar-benar menguasai kedua pria kuat ini. Teknik kelas Ruwei, bahkan banyak petarung tingkat panglima perang tidak dapat melakukannya. Tekniknya benar-benar mencapai kelas Ruwei. Luar biasa, luar biasa. Pria kekar itu menarik napas. Dia baru berusia 18 tahun. Tekniknya sama bagusnya dengan tingkat kebugarannya. Dengan bakat yang baik, tingkat kebugaranmu akan tinggi. Namun, teknik dihasilkan dari pengalaman pertempuran dan pemahaman yang jelas tentang dasar-dasarnya. Hanya dengan begitu kau dapat memasuki kelas Ruwei. Bagaimana kau tahu dia berusia 18 tahun? Perwira militer itu terlonjak kaget. Kau mengenalnya. Dia Luo Feng. Sial? Dojo of Limits merekrutnya terlebih dahulu, teriak pria kekar itu dengan marah. Dojo of Limits benar-benar memiliki keberuntungan yang buruk. Luo Feng ini baru berusia 18 tahun, tetapi bukan hanya tingkat kebugarannya yang fantastis. Tetapi tekniknya juga luar biasa. Kelas Ruwei di usia ini, akan jadi apa dia di masa depan. Pahamilah, bahwa bahkan petarung tingkat panglima perang yang kuat belum mencapai kelas Ruwei dalam hal teknik. Jelas teknikmu harus sangat bagus untuk mencapai level ini. Dalam pertarungan sungguhan, tingkat kebugaran hanyalah satu sisi. Teknik, keterampilan, dan tekad juga ikut berperan. Tidak, pria kekar itu membanting meja, kita tidak bisa membiarkan Dojo of Limits mencuri kejeniusan ini. Untungnya aku beruntung dan melihat pemandangan ini saat minum bersamamu, monyet besi. Apa yang akan kau lakukan? Tawa perwira militer itu. Apa, menangkan dia? Pria kekar itu melotot, aku akan menangkan dia apapun yang terjadi. Dojo of Limits mungkin tidak memperhatikan ini, tetapi teknik pemuda ini mencengangkan.
Aku akan menangkan dia terlebih dahulu. Bukankah ini hanya uang? Sungguh beruntung bertemu dengan pemuda berbakat seperti itu. Dibandingkan dengannya, Wandong selisihnya 18.000 mil. Perwira militer itu tertawa. Monyet besi, buatkan salinan rekaman ini untukku nanti, kata pria kekar itu. Tentu, tidak masalah, tawa perwira militer itu sambil mengangguk. Petik 2. Pada fajar hari di kota monster yang tertutup, Luo Feng bertemu dan dikelilingi oleh 3 harimau mastif, 2 kucing bayangan, dan 2 babi hutan berbulu besi di sektor yang hancur. Butuh sedikit energi untuk mengumpulkan ke-7 monster ini di sini. Bagus, teruslah datang. Begitu saja, Luo Feng tenang, dan seolah-olah sedang berjalan-jalan, dia sesekali melangkah ke kiri, sesekali melangkah ke kanan, dan maju, dan mundur. Terkadang dia sedikit menekuk pinggangnya, terkadang dia menekuk tubuhnya. Hanya dengan gerakan kecil dan ringan ini, ke-7 monster itu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari tubuh Luo Feng. Geraman gelombang-gelombang dari sudut matanya, Luo Feng melihat seekor harimau mastif terbang ke arahnya. Di sekelilingnya ada 4 monster lagi yang bersiap menyerang pada saat yang sama. Melihat situasi itu, kakinya berputar dan tubuhnya segera bergerak. Tidak bagus, hampir saja meleset. Pikir Luo Feng putus asa. Cakar kucing bayangan itu tampaknya hendak mencengkeram tubuh Luo Feng, tetapi anehnya, tubuh Luo Feng tiba-tiba bergerak sejauh 5 cm, yang memungkinkannya untuk menghindari serangan itu. Benar-benar tantangan yang cukup berat untuk mempelajari teknik legendaris kelas Ruwei, Luo Feng tampaknya berhasil menghindari semua serangan, tetapi pada kenyataannya, Luo Feng sendiri tahu, dia gagal. Karena pada saat-saat terakhir dia menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisai heksagonal di lengan kirinya untuk menciptakan gaya dorong. Karena kekuatan inilah Luo Feng mampu menggerakkan 5 cm itu. Dalam pertempuran, teknik Anda sangatlah penting, itulah sebabnya Luo Feng telah melatih tekniknya sepanjang malam. Biasanya, pelatihan teknik membutuhkan pemahaman yang sangat kuat tentang dasar-dasarnya, yang biasanya membutuhkan kerja keras selama 10 tahun. Dan bertarung dengan monster selama bertahun-tahun melatih cara untuk menghindar ke dalam kesadaran Anda. Setelah Anda cukup berlatih, refleks Anda akan berperan apapun situasinya. Pemahaman yang kuat tentang dasar-dasarnya, banyak latihan, dan refleks. Ketiga level ini adalah teknik dasar. Di atas ketiganya adalah kelas Ruwei. Kelas Ruwei berarti Anda memiliki kendali penuh atas kekuatan dan tubuh Anda dan mampu menggunakan energi sekecil mungkin untuk menghindari serangan. Semua jenis penghindaran, seperti yang telah dihitung oleh komputer. Alasan mengapa teknik kelas Ruwei begitu sulit adalah karena saat Anda hampir menghindar, kesalahan apapun akan menyebabkan serangan dari monster menyerang Anda. Begitu Anda terkena serangan monster, kebanyakan orang akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Saat berlatih teknik kelas Ruwei, tidak terlalu efektif untuk berlatih dengan monster yang jauh lebih lemah dari Anda. Luo Feng sedang diserang oleh 7 monster saat ini, kekuatan dan kecepatannya digunakan untuk kemampuan maksimalnya. Namun, terlalu sulit untuk tidak tersentuh sama sekali saat dikelilingi oleh 7 monster. Kurasa aku berada di kelas Ruwei sekarang. Aku juga menggunakan gerakan sekecil apapun untuk menghindar dengan hati-hati. Tentu saja kesalahan terkadang akan terjadi. Luo Feng merasa sedikit lelah, jadi bila hantu yang tidak pernah menyerang tiba-tiba berkembang dan monster-monster itu berteriak kesakitan. 5 aliran darah segar mengalir keluar dan 5 dari 7 monster langsung terbunuh. 2 lainnya menyadari situasi itu dan melarikan diri. Namun, setelah latihan malam ini, teknikku setidaknya meningkat 2 kali lipat. Luo Feng tersenyum, latihan macam apa yang bisa dibandingkan dengan pengalaman bertarung sungguhan dengan monster. Dan pertarungan macam apa dengan monster yang bisa dibandingkan dengan latihan ekstrim Luo Feng. Hanya dengan menantang batas tubuhmu, kau dapat mengetahui di mana batas kemampuan menghindarmu. Latihan malam ini sangat bermanfaat bagi Luo Feng. Luo Feng lebih kuat dari harimau mastif level H, kucing bayangan, dan babi hutan berbulu besi dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, 7 monster dapat membunuh seseorang. Sebuah tinju dapat memiliki kekuatan 3000 kg, tetapi serangan 2000 kg dari monster sudah cukup untuk melukai Luo Feng dengan parah. Bahkan si jenius, Wandong, tidak akan mencoba jenis latihan yang ekstrim seperti itu. Atau, kau mungkin akan ditarik terpisah oleh 7 monster itu. Namun Luo Feng berani mencoba hal seperti itu.
Karena ia memiliki kekuatan spiritualnya. Jika ia menghadapi bahaya apapun, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisainya atau bilah hantunya untuk memberinya dorongan dan menggunakannya untuk menghindar. Sayang sekali kekuatan spiritual ini hanya dapat digunakan pada benda mati. Begitu mendekati seseorang, kekuatan spiritual itu akan diserap ke dalamnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kekuatan spiritualnya tidak dapat digunakan untuk mengendalikan manusia dan hewan. Dia hanya bisa mengendalikan benda-benda seperti logam dan kayu. Namun, kekuatan spiritualnya sudah membuat Luo Feng sangat gembira. Setidaknya, dia cukup terampil untuk menghindar seperti kelas Ruwei. Tentu saja, itu adalah jenis menghindar seperti Ruwei yang berbeda. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, kemampuan menghindarnya saja tidak lebih buruk dari kelas Ruwei biasa. Dan itu juga lebih aneh lagi. BIP gelombang BIP gelombang BIP gelombang. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di seluruh kota. Pada saat yang sama, suara berat juga menyebar ke seluruh kota. Waktu habis, semua calon petarung segera kembali ke pintu keluar kota. Ujian pertarungan petarung sudah selesai. Luo Feng tertawa. Aku akan terus melakukan latihan teknik kelas Ruwei seperti ini sampai suatu hari aku tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk membantuku. Teknikku juga akan mencapai kelas Ruwei. Luo Feng memotong telinga kiri kelima monster itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan bergegas menuju gerbang utama kota monster. Di pintu masuk kota monster, para calon petarung pergi satu persatu. Hampir setiap calon petarung memiliki beberapa noda darah di tubuh mereka, baik itu darah mereka sendiri atau darah monster. Bahkan ada beberapa calon petarung yang digendong oleh teman-teman mereka. Kurung siku buka, BIP gelombang. Suara yang menusuk telinga terdengar dan sebuah truk besar dan berat keluar dari kota. Truk itu penuh dengan mayat monster. Hei, ini mayat para calon petarung. Seseorang datang dan jemput mereka. Salah satu truk besar berhenti di samping, dan memang ada cukup banyak mayat. Beberapa dari mereka kehilangan sebagian besar tubuh mereka, yang jelas-jelas digigit monster. Truk itu membuang mayat-mayat ini ke samping. Ah, Gan, Yin. Dalam sekejap, beberapa calon petarung berteriak. Beberapa dari mereka bahkan pergi ke mayat-mayat itu dan meratap. Apa yang kamu tangisi? Suara dingin dan mendominasi terdengar dari seorang perwira militer, yang menyebabkan beberapa tatapan marah menatapnya. Namun perwira militer ini mengamati sekeliling dengan dingin. Siapa yang tidak mati saat bertarung dengan monster? Kau memilih untuk mengambil jalan seorang petarung, jadi bersiaplah untuk mati. Masyarakat memberi petarung hak istimewa. Mengapa? Bukan untuk kau nikmati, tetapi karena kau membunuh monster dalam jumlah besar yang menguntungkan umat manusia. Itulah sebabnya kau menerima manfaat istimewa. Jabatanmu, wewenangmu, kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk menerima semua ini. Dalam latihan ini kau hanya diberi monster terlemah, dan mereka bahkan bukan tipe yang bisa membentuk kawanan. Jika kau bahkan tidak bisa melewati ini, bagaimana kau bisa bertahan hidup di alam liar? Ucapan perwira itu membuat setiap calon petarung terdiam, karena mereka hampir tidak tahu apapun tentang monster. Monster yang paling sulit dihadapi adalah tipe kawanan, seperti singa mastif, tipe anjing. Setiap kali mereka bergerak dalam kawanan sekitar 10 ekor, jadi bahkan petarung tingkat menengah tidak akan mendekati mereka. 2 telinga kiri monster, selanjutnya, lengan kiri yang terluka. Lu Fang, oke. 3 telinga kiri monster, lumayan. Selanjutnya, di pintu masuk kota, setiap calon petarung yang keluar menyerahkan telinga yang mereka terima dari pembantaian untuk membuktikan berapa banyak monster yang mereka bunuh. Lihat, Luo Feng keluar. Itu Luo Feng yang diintai Dojo of Limits. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang dia bunuh. Hanya karena tingkat kebugaran tubuhnya bagus bukan berarti dia juga jago membunuh monster. Sebagian besar calon petarung sudah keluar, dan semuanya fokus pada Luo Feng, yang baru saja keluar dari pintu masuk. Luo Feng, Wan Dong, dan Ma Xiao, ketiganya adalah calon petarung yang diintai. 1 lawan 10, dan 10 lawan 100. Hampir semua orang di sini mengenali Luo Feng dan yang lainnya. Tepat saat dia keluar, dia sedang ditatap oleh sejumlah besar calon petarung, jadi Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Luo Feng, benar, serahkan telinga kiri monster itu kepadaku,
ada 3 perwira militer yang duduk di depan, dan 2 dari mereka sedang menggunakan laptop sementara 1 dari mereka sedang melihat Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk dan meletakkan tas yang dibawanya. Dalam sekejap, sejumlah besar calon petarung berkumpul dan tatapan mereka semua terfokus pada tas Luo Feng. Mereka semua penasaran, berapa banyak monster yang dibunuh Luo Feng. Luo Feng segera membalikkan tas dan menuangkan sejumlah besar telinga ke dalam panci logam. Sebuah tumpukan kecil terbentuk, yang memenuhi lebih dari setengah panci. Begitu banyak, orang ini membunuh begitu banyak monster. Semua calon petarung yang menonton dari jauh terkejut. Saat itu, perwira militer itu sedang menghitung telinga, dan segera setelah itu dia tersenyum sambil menatap Luo Feng. Luo Feng, lumayan, total 36 telinga kiri monster. Sampai sekarang, kamu adalah yang paling banyak membunuh. Dan kamu juga tidak terluka. Selanjutnya, perwira militer itu melihat ke arah orang-orang yang datang dan Luo Feng tersenyum sambil berjalan pergi. Setelah aku lulus ujian tempur petarung, aku juga akan menjadi petarung sejati. Luo Feng sangat gembira. Setelah itu, Luo Feng bergabung dengan kerumunan dan menyaksikan orang-orang lain menyerahkan telinga kiri monster mereka. Beberapa dari mereka tidak terluka sama sekali, tetapi kebanyakan dari mereka terluka ringan, yang akan pulih dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari istirahat. Ada juga calon petarung yang terluka parah. Yang Wu, lumayan, 3 telinga kiri monster, luka ringan di bahu kiri. Selanjutnya, Yang Wu juga kembali dengan selamat. Saudara Yang, teriak Luo Feng dari kerumunan. Gila, Yang Wu tertawa keras sambil berlari mendekat, bagaimana hasilnya? Berapa banyak monster yang kau bunuh? 36, Luo Feng dan Yang Wu berjalan menuju sudut. 36, sial, gila kau gila. Monster-monster ini sangat sulit dibunuh, Yang Wu melirik. Terutama harimau mastif itu, ia lebih cepat dariku dan jangan mulai bicara tentang kekuatannya. Levelnya sama, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari petarung manusia. Aku mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membunuh 3 orang. Luo Feng tertawa, memang, kau tidak bisa meremehkan monster level H bahkan seorang prajurit tingkat menengah akan kesulitan menghadapi 7 atau 8 dari mereka. Luo Feng hanya bisa berlatih seperti itu karena kekuatan spiritualnya. Wan Dong, itu Wan Dong, calon petarung jenius yang diincar Thunder Dojo. Aku penasaran berapa banyak telinga kiri monster yang dia kumpulkan. Aku penasaran, dibandingkan dengan Luo Feng, siapa yang lebih kuat? Ya, satu-satunya orang yang bisa menandingi Luo Feng adalah Wan Dong ini. Gelombang diskusi muncul, yang membuat Luo Feng dan Yang Wu, yang bersembunyi di belakang, mengangkat kepala mereka karena terkejut. Yang Wu bahkan lebih terkejut saat dia berkata, Wan Dong butuh waktu sampai sekarang untuk keluar. Gila, ternyata tingkat kebugaran tubuh Wan Dong tidak lebih buruk darimu. Aku penasaran berapa banyak monster yang dia bunuh. Pada saat ini, para calon petarung yang berdiri di depan semua menatap tas Wan Dong. Dan para calon petarung di belakang semua mendengarkan dengan saksama. Ada banyak telinga kiri monster. Sepertinya banyak sekali. Terdengar banyak suara, lalu terdengar suara perwira militer itu, Wan Dong, total 51 telinga kiri monster. Haha, kau telah melampaui Luo Feng, dan untuk sementara menjadi calon petarung dengan jumlah pembunuhan terbanyak yang dikonfirmasi. 51, jauh lebih banyak dari Luo Feng. Wan Dong ini memang kuat, 51 monster itu luar biasa. Calon petarung yang telah merasakan sendiri kekuatan monster itu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Gila, Wan Dong ini punya lebih banyak monster darimu, Yang Wu terkejut. Apa gunanya membunuh begitu banyak monster? Luo Feng tertawa tanpa peduli. Ia menghabiskan sepanjang malam melatih tekniknya. Jika ia benar-benar ingin membunuh monster level H yang terlemah, dengan kekuatan Luo Feng, ia bisa saja membunuh monster yang sendirian. Dengan begitu, bahkan 100 pembunuhan dalam semalam tidak akan aneh. Luo Feng, terdengar suara. Luo Feng menoleh dan melihat seorang perwira militer dengan kumis besar tersenyum, ikutlah denganku. Seorang teman ingin bertemu denganmu, tepat di ruang istirahat di depan. Oh, Luo Feng agak curiga, bertemu denganku. Namun Luo Feng tidak menunda dan segera mengikuti pria berkumis besar itu ke ruang istirahat. Sebelum dia masuk, Luo Feng melepas seragam tempurnya yang berlumuran darah dan mencucinya sedikit. Dia kemudian berganti pakaian yang bersih dan segar sebelum masuk.
Ruang istirahat, seorang pria kekar duduk di sana dengan mata terpejam. Matanya tiba-tiba terbuka dan, seperti kilat, menatap Luo Feng. Luo Feng terkejut. Pria ini yang dia kenal, adalah pria yang sedang berbicara dengan kepala instruktur Su Ge, dan salah satu dari 4 besar dari Thunder Dojo di kota Jiangnan. Namaku Wang Heng, dan aku adalah instruktur utama dari dojo petir. Lelaki itu tertawa. Luo Feng, duduklah. Duduk berhadapan dengan instruktur utama ini. Luo Feng terkejut dalam hati. Dia benar-benar mengerti seberapa besar otoritas yang dimiliki pria ini. Otoritas instruktur kepala dojo dapat dibandingkan dengan dewa perang. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa pria kekar ini memiliki kota Jiangnan di tangannya. Mengapa kamu tidak duduk saja? Takut aku akan menggigitmu. Haha, pria kekar itu mulai tertawa keras. Luo Feng tertawa dan duduk di depannya dan berkata, Tuan Wang, ada urusan apa denganku hari ini? Sederhana saja, pria kekar itu tersenyum, aku sudah menyelidiki situasi keluargamu. Kamu berasal dari keluarga biasa dan ayahmu bekerja di perusahaan renovasi sementara ibumu bekerja sebagai kasir di supermarket. Latar belakangmu tidak begitu bagus, namun kamu sudah bisa sampai ke tempatmu saat ini di usiamu yang baru 18 tahun, yang sangat langka. Luo Feng tersenyum rumit, memang, dia telah bekerja terlalu lama untuk hari ini. Aku sangat menghargaimu, dan kupikir kau memiliki masa depan yang cerah. Aku secara resmi mengundangmu, Luo Feng, untuk bergabung dengan dojo gunturku. Pria kekar itu menatap Luo Feng. Aku sudah menandatangani kontrak dengan dojo batas. Luo Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria kekar yang tidak yakin itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebuah kontrak. Jika itu kontrak, kau bisa saja memutuskannya. Itu hanya biaya yang harus kau bayar. Menurut aturan petarung, pembayarannya tidak akan melebihi 100 juta. Aku yakin kau jauh lebih berharga dari harga ini. Dojo guntur kami akan membayar harga ini untukmu. Juga, jika kau bergabung, aku akan mengatur kontrak pelatihan khusus untukmu di markas besar dojo guntur dunia kami. Pria kekar itu tertawa, setiap tahun, tidak lebih dari 10 petarung akan menerima undangan ini. Masing-masing dari mereka akan menjadi jenius yang unik. Sejauh ini, kami hanya mengirimkan 3 undangan tahun ini. Salah satunya adalah petarung tingkat lanjut berusia 20 tahun dari Uni Eropa. Jenius lainnya dari Amerika Selatan adalah pembaca roh. Dan yang ketiga dari kota Jianghua di Tiongkok, petarung menengah berusia 16 tahun. Kau akan menjadi yang keempat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketiganya sangat kuat, jelas, Wan Dong, dan Ma Xiao, yang diintai tidak cukup memenuhi syarat untuk undangan ini. Tapi aku, sejujurnya, dengan tingkat kebugaran Luo Feng saja, dia tidak memenuhi syarat untuk kontrak seperti itu. Namun, selain itu, dia juga memiliki pengetahuannya tentang teknik Ruwei. Ini cukup bagi Luo Feng untuk menerima undangan kontrak pelatihan khusus. Karena Luo Feng, yang baru berusia 18 tahun, secara menakjubkan mampu mempelajari teknik Ruwei. Selama kamu bergabung dengan dojo gunturku, aku akan memberimu kontrak ini dan mengirimmu ke markas besar kami di seluruh dunia untuk pelatihan. Kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari Raja Guntur yang legendaris. Pria kekar itu tersenyum sambil berkata, Luo Feng, dojo guntur kami dengan sepenuh hati mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Persyaratan yang ditetapkan oleh Wang Heng telah mencapai batasnya, dan dia memperhatikan Luo Feng dengan penuh harap. Maaf, Luo Feng sedikit membungkuk, saya berterima kasih kepada Thunder Dojo atas tawaran mereka, tetapi saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Dojo of Limits. Saya belum berpikir untuk pindah, jadi saya benar-benar minta maaf. Wang Heng terkejut, ditolak, Anda tidak ingin meluangkan waktu untuk memikirkannya. Pria kekar itu menatap, dengan alis terangkat. Tidak, Luo Feng berdiri dan membungkuk, Tuan Wang, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi. Luo Feng tahu bahwa keadaan akan menjadi canggung jika dia tetap tinggal setelah menolak tawaran tersebut. Wang Heng menatap Luo Feng dengan saksama. Pemuda ini bahkan tidak goyah menghadapi godaan. Wang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, baiklah, saya tidak akan mengomel lagi. Jika Anda berubah pikiran, gerbang Thunder Dojo saya akan selalu terbuka untuk Anda.
Terima kasih, Tuan Wang, Luo Feng tersenyum saat dia pergi. Tepat saat Luo Feng pergi, wajah Wang Heng menjadi muram dan dia berteriak, beritahu Wan Dong untuk datang. Baik, Ketua. Orang-orang di luar segera pergi untuk memberitahu Wan Dong. Aku tidak percaya aku baru saja kehilangan seorang jenius lagi di Dojo of Limits. Wang Heng mengusap dagunya dan matanya menyipit seperti harimau. Sejak Panglima Perang Hantu pensiun karena cedera parah, Thunder Dojo kota Jiangnan kita selalu kalah dibandingkan dengan Dojo of Limits. Sial, Wang Heng juga gugup. Di seluruh dunia, Dojo of Limits dan Thunder Dojo adalah dua dojo terbesar. Para pendiri dojo adalah petarung terkuat dan terkuat kedua. Tentu saja, para petinggi masing-masing akan saling menyapa dengan wajah tersenyum. Namun sebenarnya, mereka benar-benar saling bertentangan. Namun, di kota Jiangnan, Dojo of Limits memiliki pengaruh yang lebih kuat. Ketua, remaja dingin Wan Dong berjalan mendekat. Bahkan dalam penampilan Wan Dong, dia penuh percaya diri. Karena dia mendapatkan lebih banyak pembunuhan daripada Luo Feng dalam ujian tempur petarung kali ini dan dia menduduki peringkat nomor 1, kepercayaan dirinya telah tumbuh. Wan Dong, Wang Heng tersenyum, kamu adalah rekrutan baru terbaik Thunder Dojo kami. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak dapat dibandingkan dengan Luo Feng. Ketua, Wan Dong terkejut. Aku tidak dapat dibandingkan dengan Luo Feng. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Wang Heng mengangkat alisnya. Wan Dong menggelengkan kepalanya, dia tahu kepala instruktur di depannya dulunya adalah panglima perang tingkat lanjut. Pada saat yang sama, dia memiliki berbagai hak istimewa yang diberikan kepadanya melalui gelar instruktur utama. Kewenangannya setara dengan dewa perang. Bagaimana mungkin orang ini menyebarkan kebohongan? Aku akan berkata jujur, tingkat kebugaran tubuhmu tidak lebih buruk darinya. Namun, dalam pertarungan sungguhan, bahkan 3 orang dari kalian tidak akan bisa mengalahkan satu Luo Feng. Wang Heng berkata dengan berat, namun, meskipun jarak antara dirimu dan dia saat ini besar, bukan berarti kalian akan selalu lebih lemah darinya. Yang perlu kalian lakukan adalah bekerja keras dan melampauinya. Petik 2. Aku telah bertemu dengan beberapa orang jenius, tetapi banyak juga yang jenius yang jatuh. Seorang petarung berjalan di perbatasan hidup dan mati. Bakatmu yang bagus hanya berarti bahwa kalian akan berkembang lebih cepat. Sekarang setelah kalian baru saja menjadi seorang petarung, jalan kalian baru saja dimulai. Jangan menyerah, apapun yang terjadi, Luo Feng hanyalah lawan pertama yang harus kalian lewati. Di masa depan, kalian akan melampaui lebih banyak lawan lagi. Wang Heng menyemangati, aku berharap suatu hari, aku akan dapat menyaksikan kelahiran dewa perang baru. Darah Wan Dong mendidih saat dia mendengarkan. Ya, Luo Feng hanyalah lawan pertama. Dia harus terus melampaui yang lain hingga mencapai pangkat dewa perang. Baiklah, pergilah sekarang. Kau sudah membantai sepanjang malam, jadi sebaiknya kau beristirahat. Wang Heng tersenyum. Baik, Ketua. Wan Dong pergi dengan hormat. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan menyeruput tehnya. Sejak mengemban beban jabatan sebagai kepala instruktur, dia terus memikirkan cara untuk membantu para jenius berkembang. Atau menekan mereka atau menarik mereka dengan gulungan dan uang untuk membawa mereka ke dojonya. Semakin banyak petarung yang dia besarkan, semakin kokoh posisinya. Wan Dong ini mungkin bisa memberiku kejutan di masa depan. Wang Heng tertawa, namun, aku tidak akan meminta terlalu banyak padanya untuk saat ini. Akan sangat bagus jika dia bisa mencapai Luo Feng. Kelas Ruwei di usia 18 tahun dan tingkat kebugaran tubuh yang tinggi. Sungguh benih yang hebat. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan minum teh sambil berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Ya, tidak peduli apapun, Luo Feng dan Wan Dong hanyalah benih yang baik. Di sektor militer utara kota Jiangnan, Luo Feng dan Yang Wu, yang telah berganti pakaian kasual, mengobrol sambil berjalan. Gila, ada yang salah dengan tatapan Wan Dong saat dia melirikmu tadi. Dia bahkan mengatakan ingin bersaing denganmu dan melihat siapa yang bisa menjadi panglima perang terlebih dahulu, kata Yang Wu bingung. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Sepertinya Wan Dong sudah melihatku sebagai lawan. Luo Feng juga curiga terhadap kata-kata Wan Dong. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Wan Dong mendengarkan kata-kata Wang Heng, Wan Dong telah memperlakukan Luo Feng sebagai lawan pertamanya. Aku harus memberitahu keluargaku bahwa aku lulus ujian. Luo Feng tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya.
Kakak Yang, kau juga harus memberitahu keluargamu tentang hasilnya. Ya, Yang Wu tertawa sambil mengangguk. Luo Feng dan Yang Wu sama-sama menelepon telepon rumah keluarga mereka. Di salah satu dari 8 kota besar di kota Jiangnan, sektor Mingyue di kota Yangzhou. Hong Guo, Luo Feng dari keluargamu pasti bisa lulus ujian tempur kali ini. Orang tua Luo Hongguo dan Gong Xinlan mendorong kursi roda putra mereka Luo Hua dan mengobrol dengan seorang lelaki tua botak. Apakah ujian tempur itu berbahaya? Gong Xinlan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Feng dari keluargaku mengatakan tidak ada bahaya, tetapi kami memeriksa daring dan kami membaca bahwa itu sebenarnya berbahaya. Ya, itu agak berbahaya. Lelaki tua botak itu mengangguk. Menurut apa yang dikatakan putraku, dalam ujian tempur-tempur yang umum, biasanya ada tingkat kematian 3% hingga 5% dan sekitar 5% hingga 8% kemungkinan untuk menjadi cacat. Dengan kata lain, lebih dari 100 calon petarung akan hancur. Luo Hongguo dan Gong Xinlan saling bertukar pandang, keduanya sangat cemas. Feng dari keluargamu pasti baik-baik saja, jadi santai saja, tawa lelaki tua botak itu. Ya, Luo Hongguo dan Gong Xinlan mengangguk. Meskipun mereka melakukannya di luar, pasangan suami istri itu masih sangat cemas di dalam. Luo Hua tidak mengatakan apa-apa saat dia duduk di kursi rodanya, tetapi tangannya terkepal erat. Tiba-tiba, nada dering ceria mulai berdering, dan Ibu Gong Xinlan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengeluarkan wajah gembira. Saat dia melihat ponselnya, dia berkata, "Ini nomor telepon Feng." "Cepat angkat," kata Luo Hongguo. Luo Hua juga menatap ponselnya, dan bahkan lelaki tua botak itu tersenyum saat dia melihat dari samping. "Halo," jawab Gong Xinlan. "Bu, aku lulus ujian tempur. Aku akan bisa pulang malam ini, jadi sebaiknya ibu menyiapkan makanan enak." Suara itu terdengar dari ponsel dan semua orang di sekitar mendengarnya. Ayah Luo Hongguo tertawa dan Luo Hua akhirnya mengendurkan tinjunya dan ikut tertawa. Bagus, ibu pasti akan menyiapkan banyak makanan enak." Gong Xinlan sangat gembira. 2 Agustus, Luo Feng kembali. Selamat pantatku." Ujian tempur petarung itu semudah pai bagi Luo Feng saat Luo Feng berjalan. Dia tersenyum saat menyapa beberapa petarung. Jumlah petarung jauh lebih sedikit daripada orang biasa di masyarakat. Di sektor Mingyue ini, semua keluarga di sini adalah petarung. Tidak hanya itu, tetapi mereka semua telah bergabung dengan Dojo of Limits, jadi tentu saja hubungan mereka akan baik. "Ibu," ayah Luo Feng melihat orang tuanya dan pengasuh rumah semuanya berdiri di depan pintu rumah. Ayo makan, Luo Hongguo langsung tertawa. Malam itu Luo Feng dan keluarganya bersenang-senang, karena mulai sekarang, dari sudut pandang hukum, Luo Feng resmi menjadi seorang petarung. Sampai setelah pukul 11 malam. Di dalam ruang rekaman Luo Feng di lantai 2 rumahnya. Mereka mengatakan bahwa setelah kamu menjadi petarung resmi, kamu dapat memasuki jaringan petarung internal Dojo of Limits. Luo Feng sedikit bersemangat, beberapa jaringan internal khusus memerlukan identifikasi khusus untuk masuk. Hanya petarung Dojo of Limits yang berhak memasuki jaringan petarung internal Home of Limits. Dan selama kamu menjadi petarung, kamu akan dapat masuk ke saluran aliansi hari. Home of Limits, Luo Feng mengetik URL melalui papan ketiknya. Setelah beberapa saat, layar besar yang berukuran 200 inci muncul di salah satu dinding ruang rekaman video. Layar itu segera menampilkan situs web, Home of Limits. Bip Luo Feng selesai memvalidasi sidik jarinya. Musik yang elegan seperti sungai yang mengalir dimainkan di seluruh ruang video. Pada saat yang sama, layar besar itu menunjukkan profil masing-masing orang. Salah satu profil tersebut memiliki foto Luo Feng di atasnya, dan di bawahnya ada formulir informasi ini. Nama, Luo Feng. Jenis kelamin, pria. Alamat, Kota Jiangnan, Tiongkok. Nomor identifikasi petarung, 426,123.205.608.010.002. Level, prajurit menengah. Kontribusi, 0 poin. Saldo, 20 juta dolar Tiongkok. Di ruang video yang sunyi, Luo Feng menyeruput sedikit teh yang baru diseduhnya. Namun, tatapannya terfokus pada layar besar di dinding ruang rekaman video, 20 juta dolar Cina. Uang yang dijanjikan Dojo of Limits kepadaku tentu saja sudah sampai.
Ada sederet tombol di bagian paling atas halaman web. Salah satunya terus berkedip dan bertuliskan, Anda memiliki 2 pesan baru. Jari Luo Feng dengan ringan mengetuk layar sentuh keyboard nirkabel untuk membuka pesan. Hua, pesan pertama terbuka dan sebuah pesan video keluar. Halo, Tuan Luo Feng, seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam muncul di layar besar. Dia tersenyum sambil berkata, saya asisten Ketua Suge. Saya yakin Anda sudah melihat 20 juta yang dijanjikan Ketua Suge. Untuk membeli gulungan pedang, kelincahan, dan teknik Anda dapat membelinya melalui jaringan internal. Selama harganya tidak melebihi 100 juta, jaringan internal akan mentransfer pembayaran ke Dojo of Limits sehingga Anda tidak perlu membayar. Namun, jika biayanya melebihi 100 juta, maka Tuan Luo Feng harus membayar kelebihannya. Pada saat yang sama, saya mewakili ketua untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Tuan Luo Feng dalam ujian tempur petarung. Setelah itu, video itu berakhir. Dojo of Limits memperlakukan saya dengan cukup baik. Luo Feng membuka pesan kedua. Pesan ini juga berisi sebuah video. Halo, petarung baru yang terhormat, Luo Feng. Saya mewakili Dojo of Limits, dan saya menyambut Anda di keluarga besar kami. Seorang wanita berwajah ramah tersenyum sambil berkata, ini pertama kalinya Anda memasuki jaringan internal Dojo of Limits Home of Limits. Izinkan saya memberitahu Anda cara menggunakan berbagai fungsi Home of Limits. Pertama, di Home of Limits, Anda dapat membeli berbagai senjata, teknik, gulungan ketangkasan, dan gulungan ofensif seperti gulungan bilah, gulungan tombak, gulungan pedang, del. Ada juga senjata yang dipanaskan, alat transportasi, perlengkapan pelindung, sistem komunikasi, bom khusus, obat-obatan khusus, obat-obatan genetik. Bahkan ada beberapa bahan dan harta karun langka. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda dapat membeli semuanya. Setelah Anda membayar, barang akan tiba dalam waktu 24 jam. Melalui limit home, Anda bahkan dapat meminta panglima perang atau bahkan petarung dewa perang untuk mengajari Anda 1 lawan 1 melalui internet. Demikian pula, Anda harus dapat membayar uangnya. Gadis dalam video itu tersenyum dan berkata, jika poin kontribusi Anda cukup, maka semua barang yang dijelaskan di atas akan dijual setengah harga. Luo Feng terkejut setelah mendengar ini. Setengah. Jadi selama dia punya cukup poin kontribusi, barang yang bernilai 100 juta bisa dibeli dengan harga 50 juta. Tentu saja ada banyak tempat untuk menggunakan poin kontribusi ini. Namun, poin kontribusinya masih tetap nol saat ini. Ada banyak kegunaan poin kontribusi. Kamu tidak hanya dapat membeli barang dengan poin tersebut, tetapi setelah mencapai titik tertentu, kamu dapat menggunakannya untuk memanggil pasukan khusus Dojo of Limits. Gadis dalam video itu tersenyum dan berkata, poin kontribusi yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak kekuatan, manfaat, dan wewenang di Dojo of Limits milikku. Ada 2 cara utama untuk mendapatkan poin kontribusi. Pertama, kamu dapat membunuh monster dan mengambil material tertentu dari tubuh mereka, dan menjual material penting ini ke Dojo of Limits. Kamu dapat memperoleh uang dan poin kontribusi dengan cara ini. Kedua, kamu dapat menyumbang ke Dojo of Limits. Semakin banyak kamu menyumbang, semakin banyak poin kontribusi yang kamu terima. Nilai tukar saat ini adalah $10.000 Cina untuk 1 poin kontribusi. Dalam sistem donasi, donasi minimum adalah $10 juta Cina, dan jumlah maksimum yang dapat disumbangkan seorang petarung adalah 100 miliar. Dengan kata lain melalui sistem donasi, kamu dapat memperoleh hingga 10 juta poin kontribusi. Setelah Luo Feng mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Apa-apaan, ada batas untuk menyumbang, maksimal 100 miliar, mereka tidak akan menerima lebih dari itu. 100 miliar dolar Cina, sepertinya orang terkaya di Cina hanya punya sedikit lebih dari 100 miliar. Dalam peringkat Forbes untuk orang terkaya di dunia, orang terkaya hanya punya sekitar 120 miliar dolar Amerika, yang setara dengan 420 miliar dolar Cina. Tentu saja, Forbes hanya memberi peringkat permukaan. Seluruh tabungan beberapa keluarga besar melebihi sebagian orang terkaya. Namun, itu adalah seluruh tabungan keluarga. Tuan Luo Feng, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa cara terbaik untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan berburu monster. Anda tidak hanya bisa mendapatkan poin kontribusi, tetapi juga mendapatkan uang. Gadis dalam video itu tersenyum dan berkata, meskipun Anda memiliki modal besar, jangan langsung membeli barang.
Anda dapat masuk ke basis data diskusi petarung dan mempelajari dengan saksama beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan petarung. Ini akan membantu Anda saat memilih gulungan atau membeli senjata. Akhirnya, saya berharap Tuan Luo Feng bisa mencapai puncak petarung di keluarga besar kita di Dojo of Limits. Setelah mengatakan itu, gadis dalam video itu membungkuk dan kemudian video berakhir. Luo Feng terdiam setelah mendengarkan. Memang ada banyak sekali kegunaan untuk jaringan internal, Home of Limits. Hal yang paling menarik bagi Luo Feng adalah Anda benar-benar dapat menggunakan uang untuk mendapatkan seorang panglima perang atau bahkan petarung tingkat dewa perang untuk mengajari Anda secara langsung melalui internet. Meskipun memiliki 20 juta dolar Cina, Luo Feng tidak terburu-buru membeli senjata. Apapun, pertama-tama, ia mencoba membiasakan diri dengan jaringan internal Home of Limits. Situs web Home of Limits memiliki banyak fungsi. Ada berbagai macam forum yang berbeda, menerima misi, memposting misi, mengobrol, berlatih, dan berdonasi. Namun, dua forum terbesar yang menarik perhatian Luo Feng adalah forum diskusi petarung dan forum pasar internet. Di pasar internet, ada berbagai macam gulungan teknik Daoyin, gulungan ketangkasan, gulungan bilah, senjata panas, senjata dingin, obat genetik, Luo Wanxiang, Del. Singkatnya, pasar internet adalah tempat untuk menghabiskan uang. Asterisk catatan TL, saya tidak tahu apa ini. Entah saya melewatkannya di bab sebelumnya atau penulis akan memperkenalkan maknanya di bab berikutnya. Diskusi petarung. Luo Feng mengeklik forum dan melihat utas bernama, Basis Data Pengetahuan Petarung Dasar. Di utas ini, tidak ada balasan, itu hanya sejumlah besar data dasar. Pembaca roh. Luo Feng terus menggulir halaman sambil mencoba menemukan semacam pengantar tentang pembaca roh, akhirnya. Ini dia. Luo Feng melihat bagian, sketsa dasar tentang pembaca roh. Saudara-saudara, karena menurutku orang-orang hanya tahu sedikit tentang pembaca roh, biar aku berikan pengantar dasar. Setelah Luo Feng membaca kalimat pertama ini, dia tertawa. Jelas bahwa yang disebut basis data petarung ini hanyalah sekumpulan posting dari para petarung yang disatukan, sama sekali tidak formal. Pembaca roh bisa disebut kelompok yang paling ditakuti di kalangan petarung. Pertama, kalian tidak bisa berlatih untuk menjadi pembaca roh. Setiap pembaca roh secara alami berbakat dan terbangun dengan sendirinya. Bahasa yang digunakan dalam posting itu cukup santai, sebelum mereka terbangun, mereka mungkin hanya petarung biasa. Namun, begitu mereka terbangun, maka mereka akan menjadi petarung yang luar biasa. Mengapa mereka menjadi petarung yang luar biasa? Pertama, ada dua jenis pembaca roh. Satu jenis memiliki kekuatan telekinesis. Dengan kata lain, mereka dapat mengendalikan jarum atau pisau dan menggunakannya untuk melakukan serangan jarak jauh. Objek yang dikendalikan oleh telekinesis mereka jauh lebih kuat daripada peluru dari senapan runduk berat. Peluru dari senapan runduk hampir selalu lurus. Namun, tidak ada aturan untuk objek yang dikendalikan oleh pembaca roh. Mereka tidak hanya dapat bergerak bebas, tetapi kerusakannya juga berbeda. Contohnya, ada batasan kerusakan yang dapat dilakukan peluru senapan mesin atau senapan runduk berat. Senapan runduk kelas atas akan kesulitan membunuh komandan tingkat dasar. Namun, kekuatan jarum atau bilah yang dikendalikan pembaca roh akan semakin kuat dengan kekuatan spiritual mereka. Ada banyak pembaca roh yang dapat membunuh pemimpin gerombolan asteris. Asteris catatan TL, jika Anda lupa, terakhir disebutkan di jilid 2 bab 10, tetapi karena saya sudah lama tidak menerjemahkan, itu sudah cukup lama. Monster memiliki 3 tingkatan berbeda, prajurit, komandan, dan pemimpin gerombolan. Selain tipe yang menggunakan telekinesis, tipe kedua secara langsung menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang. Jenis ini lebih misterius. Mereka menyerang jiwa monster secara langsung, dan begitu mereka berhasil, monster itu akan mati tanpa satu luka pun di tubuh mereka. Namun, menyerang jiwa cukup sulit, jadi kudengar bahwa pembaca roh yang mengetahui teknik serangan spiritual sangat jarang. Selain teknik, telekinesis dan serangan spiritual, ada pembaca roh legendaris yang mengetahui lebih banyak teknik. Hanya saja aku tidak begitu yakin dengan teknik-teknik itu. Luo Feng membaca kata demi kata, bahkan tidak melewatkan satu poin pun. Namun, hal yang paling membuatku iri adalah tingkat pertumbuhan pembaca roh. Pembaca roh secara alami memiliki kekuatan spiritual yang kuat.
Hanya saja ketika mereka masih muda, tubuh mereka tidak dapat menangani semua kekuatan spiritual itu, jadi kekuatan itu tertidur di alam bawah sadar mereka. Ketika tubuh mereka semakin kuat dan kuat, hingga mencapai tingkat tertentu, kekuatan spiritual itu akan menunjukkan dirinya. Semakin kuat tubuh, semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat ditahannya. Tingkat petarung dari warrior pemula, menengah, mahir, warlord pemula, menengah, mahir, dan wargot pemula, menengah, mahir, semuanya ada 9 tingkatan. Tingkat kebugaran tubuh biasanya memiliki perbedaan 2 tingkat dibandingkan dengan kekuatan spiritual. Misalnya, jika tingkat kebugaran seseorang berada pada level warrior pemula, maka pembaca roh itu biasanya adalah warrior tingkat mahir. Jika tubuh mereka berada pada level warrior menengah, maka pembaca roh itu adalah warlord pemula. Pembaca roh memiliki periode pertumbuhan yang sangat cepat. Karena pembaca roh secara alami memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, kekuatan itu hanya tertidur di alam bawah sadar mereka. Setiap kali tubuh mereka menjadi lebih kuat, kekuatan spiritual yang tertidur akan lebih menunjukkan dirinya sendiri, semakin kuat tubuhnya, semakin kuat kekuatan spiritualnya, sampai suatu hari, ketika semua kekuatan spiritual yang tertidur telah menunjukkan dirinya sendiri. Setelah itu terjadi, laju pertumbuhan pembaca roh akan mulai melambat. Ketika Luo Feng membaca bagian ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Jadi, ketika seorang pembaca roh menjadi lebih kuat, itu sebenarnya berarti bahwa kekuatan spiritual yang tertidur sedang menunjukkan dirinya. Hanya dengan tubuh yang kuat Anda dapat menahan kekuatan spiritual yang cukup. Jadi potensi seorang pembaca roh bergantung pada seberapa banyak kekuatan spiritual yang mereka miliki di dalam diri mereka. Terkadang kekuatan spiritual yang tertidur berbentuk zat cair atau setengah padat, setengah zat cair. Terkadang mereka bahkan sepenuhnya padat. Menurut legenda, jika kekuatan spiritual berbentuk padat, maka kekuatan spiritualnya sangat hebat. Mereka adalah orang-orang dengan potensi paling besar dari semua pembaca roh. Saat tubuh mereka tumbuh, kekuatan spiritual dalam benda padat akan terus dilepaskan, yang membuat mereka semakin kuat. Sampai suatu hari, ketika benda padat itu benar-benar larut, masa pertumbuhan mereka yang cepat akan berakhir. Luo Feng menahan kegembiraannya dan terus membaca sampai dia menyelesaikan semuanya. Setelah itu, Luo Feng terus mencari di basis data dan berhasil menemukan 2 pengantar lagi tentang pembaca roh. Apa yang mereka uraikan hampir sama, jadi sepertinya itu benar, Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, bola emas gelap dalam kesadaranku seharusnya adalah sejumlah besar kekuatan spiritual dalam bentuk benda padat. Aku benar-benar beruntung bisa selamat dari kebangkitanku. Luo Feng terkesima. Menurut apa yang dia baca dalam 3 pengantar postingan, ketika seorang pembaca roh terbangun, sejumlah besar kekuatan spiritual yang kuat meledak di alam bawah sadar mereka. Jika kebangkitan mereka gagal, maka mereka mungkin menjadi terbelakang, manusia sayur, atau bahkan mati karena kehilangan darah. Tidak heran aku mengalami sedikit sakit kepala hampir setiap hari di masa kecilku. Aku bahkan mengalami beberapa koma, Luo Feng menyadari. Sepertinya itu karena tubuhku terlalu lemah dan tidak dapat menahan kekuatan spiritualku yang kuat, yang menyebabkan sakit kepala. Sekarang setelah tingkat kebugaranku meningkat, sakit kepala menjadi lebih jarang. Sekarang, sakit kepalaku sama sekali tidak ada. Sejak Luo Feng terbangun, sakit kepalanya menghilang. Aku tak percaya bola emas gelap itu adalah wujud kekuatan spiritualku. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan spiritual yang ada di dalamnya, tanya Luo Feng. Luo Feng membaca banyak posting di forum diskusi petarung, seperti 50 pertanyaan yang sering diajukan tentang berburu monster, pengetahuan dasar bertahan hidup di alam liar, cara menghindari membuat marah monster tingkat pemimpin gerombolan, 28 cara melarikan diri, berbagai macam posting. Membaca posting-posting ini memungkinkan Luo Feng belajar banyak, dan juga memahami kesulitan seorang petarung. Para petarung mungkin memiliki posisi tinggi di masyarakat, tetapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Ya, posting-posting ini memang ada benarnya. Teknik, serangan, dan teknik Daoyin. 3 gulungan utama ini adalah yang paling penting bagi para petarung. Teknik Daoyin menentukan seberapa besar kekuatan mereka meningkat sementara teknik dan serangan menentukan kekuatan tempur mereka. Luo Feng membaca posting tersebut dan setuju. Ketiga gulungan ini memang yang paling penting bagi seorang petarung. Jika Anda punya uang, Anda harus membelanjakannya untuk ketiga gulungan ini.
Tidak heran Dojo of Limits mengizinkan saya memiliki ketiga gulungan ini secara gratis. Luo Feng tahu bahwa Dojo of Limits jelas ingin para petarung mereka sendiri menjadi lebih kuat. Ayo masuk ke pasar internet dan lihat apa yang ada di sana. Luo Feng mengetuk layar sentuh keyboard nirkabel dan memasuki halaman web papan pasar internet. Tiba-tiba, berbagai klasifikasi khusus untuk barang muncul di layar besar di dinding ruang video. Luo Feng memilih gulungan. Setelah menekan jenis serangan 3 kali, layar tiba-tiba menunjukkan foto gulungan, nama, dan harganya. Petik 2. Penghancur, tipe, tombak. Peringkat, legendaris. Harga, 100 miliar dolar Tiongkok, harga penuh 50 miliar dolar Tiongkok, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Pedang petir 9 tahap, tipe, pedang. Peringkat, legendaris. Harga, 100 miliar dolar Cina, harga penuh 50 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Rahasia pedang hantu, jenis pedang. Peringkat, SS. Harga, 10 miliar dolar Cina, harga penuh 5 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 3. Pedang kabut, jenis pedang. Peringkat, S. Harga, 3 miliar dolar Cina, harga penuh 1,5 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 3. Ketika Luo Feng melihat daftar besar gulungan itu, matanya membelalak. Astaga, mereka bahkan menjual teknik tombak Hong milik petarung terkuat di dunia Destroyer. Dan ini Nine Stage Thunderblade adalah teknik petarung terkuat kedua, Thunderlord. Luo Feng langsung tertarik ke bagian paling atas halaman, di mana teknik tombak dan bilah dinilai legendaris. Namun, harganya membuatnya terbelalak. Semuanya berharga 100 miliar, dan setengah harga 50 miliar membutuhkan peringkat kontribusi bintang 4. Peringkat kontribusi bintang 4, bukankah itu berarti 100 juta poin kontribusi? Luo Feng sangat jelas tentang berbagai peringkat kontribusi. 10.000 poin kontribusi mewakili 1 bintang. 100.000 poin kontribusi mewakili 2 bintang. 1.000 poin kontribusi mewakili 3 bintang. 10.000 poin kontribusi mewakili 4 bintang. Setelah Anda mencapai 50.000 poin kontribusi, Anda mencapai peringkat bintang 5 yang legendaris. Untuk mencapai peringkat bintang 5 hampir mustahil, kesulitannya terlalu tinggi. Asterisk catatan TL, ya, saya tahu 1000.000 adalah 1 juta tetapi saya pikir akan lebih baik untuk melihat dengan mudah penambahan 10 seperti versi aslinya. Destroyer nama teknik serangan terkuat di dunia, Luo Feng menekan Destroyer, dan penasaran dengan pengenalan keseluruhan untuk Destroyer karena ini adalah serangan tombak terkuat di dunia, sebagian besar petarung yang melihat gulungan ini ingin melihat ikhtisarnya. Luo Feng menatap. Bahkan ada lebih banyak harga di dalam halaman web untuk gulungan Destroyer. Destroyer, semua 6 level, harga 100 miliar dolar Cina, harga penuh 50 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Destroyer, 5 level pertama, harga 40 miliar dolar Cina, harga penuh 20 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Destroyer, 4 level pertama, harga 15 miliar dolar Cina, harga penuh 7,5 miliar dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 3. Petik 2. Destroyer, level pertama, harga 200 juta dolar Cina, harga penuh 100 juta dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 1. Apa, kamu bahkan dapat membeli gulungan ini dalam bentuk potongan? Luo Feng berpikir sebentar. Memang, untuk teknik tombak pamungkas seperti Destroyer, siapa yang sanggup membeli semuanya? Harganya sangat tinggi, dan bahkan jika seseorang membelinya, mereka harus mulai dari level pertama. Dan berapa banyak petarung yang benar-benar dapat berlatih hingga level ke-6? Mungkin sebagian besar petarung akan terjebak di level pertama sepanjang hidup mereka tidak akan pernah bisa mulai berlatih di level kedua. Gulungan pamungkas ini, tidak heran ini adalah teknik serangan petarung terkuat. Luo Feng menatap pengantarnya, aku tidak percaya teknik tombak ini benar-benar satu paket. Jika kamu membeli gulungan ini, pada dasarnya kamu membeli gulungan teknik dan gulungan serangan, Luo Feng merasa iri.
Sayangnya, dia berlatih dengan pisau. Dan dia tidak mampu membayar harga seperti itu sejak awal. Nine Stage Thunder Blade, seperti Destroyer, juga merupakan gulungan pamungkas. Luo Feng segera membuka situs web Nine Stage Thunder Blade. Jika kita katakan Luo Feng melihat gulungan Destroyer karena rasa ingin tahu, maka dia akan melihat Nine Stage Thunder Blade dengan harapan dan keinginan. Nine Stage Thunder Blade, ini adalah gulungan yang paling diinginkan oleh petarung yang menggunakan bilah. Luo Feng melihat deskripsinya. Deskripsi mengatakan bahwa Nine Stage Thunder Blade adalah teknik pedang tersulit untuk dipelajari di bumi. Meskipun disebut teknik pedang, teknik ini juga menggabungkan kelincahan dan teknik Dao Yin yang unik. Jadi alasan mengapa Nine Stage Thunder Blade sulit dipelajari adalah karena teknik ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan, refleks, dari tubuh Anda. Teknik pedang juga memiliki kelincahan dan teknik Dao Yin. Luo Feng sangat gembira. Jika harganya tidak masuk akal, maka dia bisa membelinya. Luo Feng memperhatikan harganya dengan saksama. Pedang petir 9 tahap, ke-9 tahap harga, 100 miliar dolar Tiongkok, harga penuh 50 miliar dolar Tiongkok, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Pedang petir 9 tahap, 8 tahap pertama harga, 50 miliar dolar Tiongkok, harga penuh 25 miliar dolar Tiongkok, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 4. Pedang petir 9 tahap, 5 tahap pertama harga, 2 miliar dolar Tiongkok, harga penuh 1 miliar dolar Tiongkok, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 3. Pedang petir 9 tahap, 4 tahap pertama harga, 500 juta dolar Tiongkok, harga penuh 250 juta dolar Tiongkok, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 2. Pedang petir 9 tahap, blade 3 tahap pertama harga, 200 juta dolar Cina, harga penuh 100 juta dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 2. Blade petir 9 tahap, 2 tahap pertama harga, 100 juta dolar Cina, harga penuh 50 juta dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 2. Blade petir 9 tahap, tahap pertama harga, 50 juta dolar Cina, harga penuh 25 juta dolar Cina, persyaratan setengah harga, peringkat kontribusi bintang 2. Ketika Luo Feng melihat harga-harga ini, jelaslah bahwa blade petir 9 tahap memiliki 9 tahap penuh dan harganya sedikit lebih murah daripada penghancur. Luo Feng mengangkat alisnya. Di bagian bawah situs web tersebut terdapat peringatan yang ditulis dengan huruf merah. Nine Stage Thunder Blade adalah teknik pedang pamungkas dan sangat sulit untuk dipelajari dan dimulai. Ada banyak petarung di seluruh planet yang telah mencoba mempelajari teknik ini tetapi bahkan tidak dapat mencapai tahap pertama. Saat memilih teknik ini, tolong berhati-hati. Ketika Luo Feng melihat peringatan ini, dia ragu-ragu. Rupanya teknik ini sangat sulit dipelajari. Namun, jika Anda berhasil mempelajarinya, maka kekuatannya sangat tinggi. Beli atau tidak, karena ini sama sekali bukan angka yang kecil. Di ruang video yang redup, layar besar menampilkan pengenalan Nine Stage Thunder Blade sementara Luo Feng diam-diam duduk di sofa sambil merenung. Jika dia benar-benar akan membeli Nine Stage Thunder Blade, maka itu sama sekali bukan angka yang kecil. Jumlah uang yang akan dia keluarkan akan sangat tinggi bahkan untuk seorang petarung. Jika aku akan berlatih, maka aku akan berlatih dengan yang terbaik. Luo Feng mengatupkan giginya dan matanya berkedip, aku tidak percaya bahwa aku tidak akan bisa mempelajari ini. Sejak dia masih kecil, Luo Feng selalu berlatih dengan serius dengan penuh semangat. Saya seorang pembaca roh dan kekuatan spiritual tersembunyi di alam bawah sadar saya telah mengambil bentuk bola emas gelap. Kekuatan saya pasti akan mengalami periode pertumbuhan yang cepat. Saya hanya tidak percaya bahwa saya tidak akan berhasil mempelajari Nine Stage Thunder Blade. Luo Feng selalu memiliki keyakinan, yaitu keyakinan yang diajarkan oleh para instruktur Dojo of Limits kepada para muridnya, kejar batas Anda, lampaui batas Anda. Ada juga pepatah lain, seorang petarung yang tidak ingin menjadi petarung terkuat di dunia, bukanlah petarung yang berkualitas. Nine Stage Thunder Blade, saya tahu saya dapat berhasil mempelajarinya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mengetuk layar dengan ringan. Harap konfirmasi apakah Anda ingin membeli 3 tahap pertama dari Nine Stage Thunder Blade. Anda harus membayar 100 juta dolar Cina. Sebuah peringatan muncul di layar besar.
Karena ini adalah pembelian pertama Luo Feng, menurut kontraknya dengan Dojo of Limits, dia dapat mengabaikan persyaratan peringkat kontribusi untuk kesepakatan setengah harga. Konfirmasi. Luo Feng mengetuknya. Silakan konfirmasi identitas Anda melalui sidik jari untuk mengonfirmasi lagi. Sebuah pengingat muncul di layar. Luo Feng meletakkan jarinya di pemindai sidik jari keyboard nirkabel. BIP. Identitas dikonfirmasi. Pembelian berhasil. Diskon berhasil. 3 tahap pertama dari pedang petir 9 tahap akan tiba di rumah Tuan Luo Feng dalam waktu 24 jam. Pemberitahuan berturut-turut muncul di layar. Catatan TL, saya terus mengubah nama gulungan karena saya terus lupa apa yang harus saya tulis untuknya, jadi dalam bab ini, saya mengatakan teknik, serangan, dan teknik Daoyin. Mulai sekarang, alih-alih teknik, saya hanya akan mengatakan kelincahan, serangan dan teknik Daoyin akan tetap sama. Mohon maaf atas kebingungan yang mungkin terjadi. Untungnya kontrakku mengizinkan pembelian pertamaku untuk mengabaikan batasan peringkat kontribusi. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar cepat. Tidak dapat dihindari, ini adalah 100 juta dolar Cina. Membeli deretan villa Zhang Hao Bai akan mudah. Terlebih lagi, keluarga Luo Feng selalu miskin. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya menghabiskan 100 juta sekaligus. Untungnya ini bukan uangku, Luo Feng menyeringai. Pembelian gulungan itu berhasil. Selanjutnya, membeli senjata, seragam tempur, Aku punya pokok 20 juta. Aku akan mencoba menabung semampuku. Luo Feng membuka daftar senjata dan dengan cepat menemukan Ghost Blade seri kedua. Ghost Blade seri kedua, model A1 harga, 100.000 dolar Cina, harga penuh 50.000 dolar Cina, syarat setengah harga, peringkat kontribusi bintang 1. Ghost Blade seri kedua, model A2 harga, 500.000 dolar Cina, harga penuh 250.000 dolar Cina, syarat setengah harga, peringkat kontribusi bintang 1. Seri kedua, model A5 harga, 6 juta dolar Cina, harga penuh 3 juta dolar Cina, syarat setengah harga, peringkat kontribusi bintang 1. Luo Feng memperhatikan dengan saksama deskripsi model dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatanku meningkat dengan cepat sekarang. Aku yakin tingkat kebugaran tubuhku akan segera naik ke ambang batas prajurit tingkat lanjut. Karena aku membeli senjata, aku harus mencoba membeli yang bagus. Jika itu adalah prajurit tingkat menengah biasa, dia dapat membeli model A2 atau A3. Kamu hanya perlu menyumbangkan 10.000 dolar untuk mendapatkan 1 poin kontribusi. Yang disebut dengan 1 poin kontribusi adalah untuk membedakan antara petarung dari dojo Anda sendiri dan petarung dari luar. Dojo of Limits memiliki jaringan internal, pasar internet, Home of Limits, tetapi mereka juga memiliki pasar petarung yang sebenarnya. Para petarung di luar dojo juga dapat membeli barang-barang mereka, tetapi mereka harus membayar harga penuh. Dengan tingkat pertumbuhan saya harus membeli setidaknya 1 bilah hantu model A5 atau A6, Luo Feng mengangguk, tetapi model-model ini memerlukan peringkat kontribusi 1 bintang. Peringkat 1 bintang adalah 10.000 poin kontribusi. Pembelian pertamanya mengabaikan batasan peringkat kontribusi dan dia berhasil membeli gulungan dengan harga terbaik. Namun, penawaran semacam ini hanya berlaku untuk pembelian gulungan pertamanya. Senjata, seragam tempur, miliknya tidak akan memiliki penawaran semacam ini. Sama sekali. Harga penuh bilah hantu model A6 adalah 20 juta. Harga penuh model A5 adalah 6 juta, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Model A5 dapat melawan sebagian besar monster, komandan tingkat menengah, tanpa khawatir senjatanya rusak. Senjata model A6 dapat melawan sebagian besar monster, komandan tingkat tinggi, tanpa perlu khawatir senjatanya rusak. Dengan tingkat pertumbuhannya saat ini, senjata model lama jelas tidak cocok. Membeli dengan harga penuh terlalu mahal, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mari kita periksa perisainya. Luo Feng membuka halaman web untuk perisai dan saat dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa harga perisai jauh lebih rendah daripada bilahnya. Model B5 yang dapat memblokir, komandan level menengah, harganya 3 juta dolar Cina dengan harga penuh dan 1,5 juta dolar Cina dengan setengah harga. Namun, persyaratan peringkat kontribusi juga 1 bintang. Tas. Saat tinggal di alam liar dan bertarung dengan monster, jenis tas yang kamu bawa juga istimewa.
Pertama, tas itu sendiri harus berkualitas tinggi, dan tidak boleh menghalangi gerakan petarung saat dia bertarung dengan monster. Tas termurah hanya membutuhkan 1 poin kontribusi. Yang lebih bagus hanya $10.000, Luo Feng tersenyum. Jam tangan komunikasi taktis memiliki waktu, GPS, telepon, dan banyak fungsi lainnya. Harganya juga lumayan, hanya $10.000. Kenyataannya, fungsi-fungsi tersebut tidak sepadan. Dengan harga yang mahal, di pasaran saat ini, ponsel yang harganya beberapa ratus dolar juga dapat melakukan panggilan, menunjukkan waktu, dan memiliki sistem GPS yang terpasang di dalamnya. Satu-satunya alasan harganya $10.000 adalah karena bahan pembuatnya mahal. Saat bertarung dengan monster, cakar mereka mungkin menyentuh jam tangan. Jam tangan harus cukup kokoh untuk menahan serangan monster, jadi bagaimana mungkin harganya murah? Aku sudah memeriksa bilah, perisai, jam tangan, dan tasnya. Sekarang tinggal satu hal lagi, seragam tempur termasuk sepatu botnya. Luo Feng sudah mendengar bahwa seragam tempur adalah perlengkapan termahal pada petarung. Karena tidak hanya pertahanannya yang harus bagus, tetapi juga harus nyaman dan tidak menghalangi petarung untuk menghindar. Luo Feng membukanya untuk melihat. Astaga, mahal sekali. Luo Feng tercengang, meskipun itu adalah seragam tempur edisi D5 yang mencakup pelindung lengan dan sepatu bot sebagai satu set dan dapat menangkis komandan tingkat menengah, harga penuhnya adalah $18 juta Tiongkok, dan setengah harganya adalah 9 juta. D6 membutuhkan $80 juta Tiongkok untuk harga penuh. Saya tahu bahwa seragam tempur itu mahal, tetapi saya tidak tahu bahwa seragam tempur seri kelima 3 kali lebih mahal daripada bilah dari seri yang sama. Sekarang untuk perhitungannya, jika kita menggunakan seri kelima untuk semuanya seluruh set seragam tempur adalah 18 juta, bilah hantu adalah 6 juta, perisai adalah 3 juta, jadi totalnya 27 juta. Jika dia memiliki peringkat kontribusi bintang 1, maka dia hanya membutuhkan 13,5 juta. Harga jam tangan komunikasi taktis dan tasnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seragam tempur. Aku masih ingin membeli beberapa pisau lempar yang bisa kukendalikan dengan kekuatan spiritualku. Aku harus membeli setidaknya 6 atau 10 pisau lempar. Luo Feng membuka halaman pisau lempar. Pisau lempar hanyalah beberapa barang kecil. Ukurannya kecil dan beratnya ringan, jadi wajar saja harganya jauh lebih murah daripada pisau hantu. Harga penuh pisau lempar seri kelima hanya $50.000 Cina. Harga penuh seri ke-6 adalah $300.000 Cina. Harga penuh seri ke-7 adalah $3 juta Cina, dan setengah harganya adalah 1,5 juta. Persyaratan, peringkat kontribusi bintang 2 peningkatan penuh 10x lipat. Jika kamu mengerahkan cukup kekuatan, pisau lempar seri ke-7 dapat dengan mudah melukai monster pemimpin gerombolan tingkat rendah. Perbedaan antara komandan dan pemimpin gerombolan sangat besar, tetapi siapa yang tahu bahwa harga senjata juga akan memiliki perbedaan yang sangat besar. Kekuatan spiritualku kuat dan akan terus tumbuh dengan cepat. Aku berencana membeli pisau lempar seri ke-7, tetapi satu pisau harganya 3 juta, dan persyaratan setengah harga adalah peringkat kontribusi bintang 2. Jika aku membeli 5 atau 6, itu sudah lebih dari 10 juta. Bagaimana aku bisa membelinya? Uang ini, bahkan tidak cukup sama sekali. Luo Feng berpikir bahwa pokok $20 juta sudah cukup, tetapi dia menyadari bahwa peralatan seorang petarung sangat mahal. Yang tidak diketahui Luo Feng adalah bahwa harganya sama sekali tidak masuk akal. Monster tingkat pemimpin gerombolan bahkan tidak bisa dibunuh oleh rudal berpemandu. Agar pisau lempar dapat menembus mereka, orang bisa menebak seberapa tinggi kualitas pisau itu. Satu pisau seharga 3 juta cukup masuk akal. Ketika petarung menghabiskan uang untuk membeli peralatan mereka, mereka harus menghabiskan banyak uang. Namun, mereka juga mendapatkan banyak uang saat berburu monster. Sayangnya, Luo Feng belum mulai menghasilkan uang. Sekitar pukul 10 pagi pada hari kedua, sektor Mingyue, seorang asing datang ke taman villa Luo Feng. Tuan Luo Feng, ini gulungan yang Anda beli. Sidik jari Anda akan dapat membukanya. Luo Feng menerima kotak paduan tersegel yang dikirim dan menggeser jarinya di atas kotak paduan, BIP. Uji sidik jari lulus, suara logam muncul dan kotak paduan terbuka. Sebuah buku setebal sekitar 1 cm ada di dalamnya. Ada juga 2 cakram di buku itu. Pedang petir 9 tingkat, Luo Feng melihat 4 kata di buku itu. Tuan Luo Feng, coba buka.
Setelah mengonfirmasi, silakan tanda tangani, kata pengantar itu sambil tersenyum, tetapi ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat ke arah Luo Feng. Pedang petir 9 tingkat, petarung rata-rata tidak mampu membeli ini. Tuan Luo Feng, saya yakin Anda tahu tentang pantangan yang menyertai pembelian Anda. Si pengantar barang tersenyum, menurut aturan, saya akan mengatakannya. Kepemilikan gulungan itu jatuh kepada pembuatnya. Nine Stage Thunderblade memiliki hak cipta milik Dewa Petir. Orang yang telah membelinya hanya memiliki hak untuk mempelajarinya, tetapi tidak berhak untuk mengajarkannya. Anda tidak diperbolehkan untuk menyalinnya dan menjualnya atau mengajarkannya secara pribadi. Jika seseorang melanggar aturan, Dojo of Limits, Thunder Dojo, aliansi bawah tanah, dan pemerintah akan bekerja sama untuk memburu mereka. Luo Feng mengangguk, tentu saja dia tahu aturan ini. Setelah memastikan, si pengantar barang itu pergi. Hanya satu gulungan dan 2 cakram ini saja bernilai 100 juta dolar Cina. Luo Feng berdiri di tamannya dan merasa kagum, sepertinya membuat gulungan menghasilkan uang paling banyak. Misalnya, jika lebih banyak orang membeli pedang petir 9 tahap, milik Dewa Petir, maka dia akan mendapatkan lebih banyak uang. Setelah menghitung sebentar, tidak sulit untuk mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan Dewa Petir. Namun, bagi Dewa Petir, pencipta Dojo Petir, uang mungkin tidak terlalu berarti baginya. Tepat, ketika Luo Feng hendak memasuki rumahnya dengan gulungannya, Luo Feng, sebuah suara muncul. Luo Feng menoleh, dan orang yang datang berkunjung adalah instruktur utama Dojo of Limits, Wu Tong. Paman Wu, Luo Feng tertawa. Aku baru saja melihat kurir di kantor pusat, kamu membeli sesuatu. Wu Tong tertawa. Ya, Luo Feng mengangguk. Pedang petir 9 tingkat. Wu Tong melihat 4 kata pada gulungan di tangan Luo Feng dan terkejut. Kau benar-benar mampu membeli ini. Gulungan dikontrol ketat oleh semua kekuatan besar di bumi. Uang yang kuhabiskan bukanlah uangku. Luo Feng tertawa dan berkata asal-asalan. Namun, aku tahu bahwa aku benar-benar tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Pedang, seragam tempur, membutuhkan banyak uang. Oh ya, Luo Feng, aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu, instruktur kepala, Wu Tong, tertawa sambil berkata, belum lama ini, bukankah ada seorang pemuda bernama Zhang Haobai yang menyinggungmu? Luo Feng terkejut, Zhang Haobai. Luo Feng bahkan belum sempat membalasnya. Ya, dia menyuruh seseorang untuk mencoba mematahkan lengan dan kakiku di masa lalu, Luo Feng mengangguk. Yah, beginilah, Paman Zhang Haobai, Zhang Zehu, adalah seorang petarung dari Thunder Dojo. Dia meminta kepala instruktur Thunder Dojo di kota Yangzhou untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi denganmu. Kepala instruktur, Wu Tong, tertawa. Luo Feng, bukankah kamu kekurangan uang? Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan uang. Kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak uang. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Di forum diskusi petarung di Home of Limits, ada banyak posting tentang dendam antar petarung. Misalnya, di Tiongkok, petarung di 6 markas besar berada di bawah kendali pemerintah dan tunduk pada hukum. Namun, begitu mereka meninggalkan kota dan memasuki area monster, tidak ada hukum yang dapat menyelesaikan apapun. Itu adalah tempat di mana petarung dan monster bertarung, tempat tanpa hukum. Semua petarung berjalan di perbatasan antara hidup dan mati, jadi kasus di mana petarung saling membunuh karena konflik mereka adalah hal yang umum. Semua dojo besar, pemerintah, tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi. Pejuang adalah kekayaan manusia. Mereka adalah satu-satunya yang mereka miliki yang dapat bertarung melawan monster. Mereka tidak ingin para petarung memiliki perseteruan internal. Jadi dari sini muncullah negosiasi internal yang menyelesaikan argumen. Orang-orang memiliki dendam, oke, mari kita selesaikan di meja untuk mengakhirinya. Itu pepatah lain jika sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Luo Feng, kamu masih pemula yang baru saja memasuki lingkaran petarung. Lebih baik tidak membuat musuh, kata instruktur kepala Wu Tong sambil tersenyum, kamu juga butuh uang saat memulai. Baiklah, Luo Feng mengangguk, jika mereka bisa menyelesaikannya, biarlah. Paman Wu, aku tidak bisa membiarkan Zhang Haobai pergi begitu saja. Jika aku lemah, maka kaki dan tanganku akan patah. Tentu saja,
Wu Tong mengangguk sambil berkata, jika kita tidak membiarkan mereka berdarah, mereka mungkin berpikir Dojo of Limits-ku takut pada mereka. Paman Wu, menurutmu berapa harga yang harus kutawarkan? Tanya Luo Feng. Dia tidak tahu aturannya, jadi dia pikir akan lebih baik untuk meminta nasihat. Setelah merenung, Wu Tong berkata, jika hanya orang biasa yang mengganggumu, maka kau tidak boleh memberikan lebih dari 50 juta dolar Cina. Dan Luo Feng, kau adalah elit Dojo of Limits kami, jadi kau juga tidak boleh memberikan terlalu sedikit. Tidak boleh kurang dari 10 juta dolar Cina. Antara 10 hingga 50 juta, kau bisa memilih angka secara acak. Baiklah, Luo Feng menganggukkan kepalanya sambil mempertimbangkan pilihannya. Jika kau setuju, maka aku akan menyuruh mereka datang malam ini untuk menemui kita. Wu Tong tertawa. Baiklah, terima kasih, Paman Wu. Luo Feng tertawa sambil mengangguk. Petik 2. Luo Feng pertama-tama kembali ke rumah untuk menyimpan gulungan, pedang petir 9 tahap miliknya, lalu memasuki jaringan internal, Home of Limits untuk mencoba dan menemukan beberapa informasi tentang negosiasi pribadi antara para petarung. Oh, jadi begini, reputasi juga terkait dengan uang pembayaran ini. Luo Feng membaca banyak posting berturut-turut dan akhirnya merasa bahwa dia punya ide tentang seperti apa negosiasi malam ini. Feng, saatnya makan, suara Ibu Gong Xin Lan terdengar dari lantai bawah. Ibu, aku datang. Luo Feng mematikan listrik lalu turun ke bawah. Di ruang tamu di lantai bawah, ayah dan ibunya sedang membawa piring dan mangkuk sementara pembantunya memasak. Di mana Luo Hua? Tanya Luo Feng ragu, dia masih belum kembali. Saat ini, ada 2 pembantu yang disewa, keduanya berusia sekitar 40 tahun. Salah satu dari mereka disewa hanya untuk menjaga Luo Hua, karena akan lebih nyaman bagi Luo Feng, dengan seseorang yang menjaga saudaranya, dia bisa lebih sering keluar. Adikmu ada di Taman Danau Bunga Teratai, dia baru saja menelepon untuk memberitahu kita bahwa dia akan segera datang, kata ayah Luo Hongguo sambil tersenyum. Kenapa kakak selalu pergi ke taman itu akhir-akhir ini? Tanya Luo Feng. Ibu Gong Xin Lan tertawa pelan di samping, Feng, saudaramu punya pacar. Pacar, Luo Feng terkejut. Meskipun ada banyak orang cacat di masyarakat saat ini, misalnya para prajurit yang bertempur di ketentaraan dan kembali dalam keadaan lumpuh setelah melawan monster, meskipun orang cacat juga bisa menjalin hubungan, menikah, dan punya anak, tetapi Luo Hua bahkan belum berada di sini selama lebih dari sebulan. Dalam waktu sesingkat itu, menjalin hubungan. Feng, jangan dengarkan ibumu. Kakakmu menghabiskan waktu dengan seorang gadis, tetapi mereka belum sampai pada titik itu, tawa Luo Hongguo. Siapa peduli, bagus jika dia bisa menjalin hubungan, Luo Feng senang di dalam hatinya. Tidak peduli apa hasil dari hubungan ini, itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman ini baik untuknya. Wilayah Yian Kota, yang catatan TL, jika ada di antara kalian yang masih ingat dari Vol. 1 bab, 14-15, saya salah menulis sektor Xian untuk lokasi sektor Taman Langit seharusnya Yian. Maaf soal itu, Paman. Zhang Haobai menatap pamannya Zhang Zehu. Zhang Haobai menjalani hari-hari terakhir ini dalam keadaan takut dan gugup. Dia bahkan takut seseorang dari badan keamanan akan datang dan membawanya pergi. Selama kita bisa menjaga Haobai, tidak apa-apa jika kita mengalami rasa sakit. Zhang Zelong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bro, tenang saja. Zhang Zehu sangat besar dan berotot dan dia memancarkan perasaan seperti binatang buas yang tak tertandingi. Zhang Zehu menyeringai dan menunjukkan giginya yang seputih salju. Kelinci kecil Luo Feng itu, hanya seorang petarung pemula. Yang dia lakukan hanyalah melawan monster terlemah yang dibesarkan oleh militer untuk menjadi petarung. Dia seharusnya tahu aturannya. Mereka yang seharusnya tidak membuat masalah, malah membuat masalah. Main-main dengan harimau gunung sama saja dengan mencari kematian. Asteris catatan TL, ini pada dasarnya adalah nama panggilannya yang akan disebutkan lagi nanti. Melihat pamannya begitu percaya diri, Zhang Zelong dan Zhang Haobai menghela napas lega. Baiklah, serahkan padaku, aku akan pergi. Setelah melambaikan tangan, Zhang Zehu keluar. Di luar ada sebuah mobil Hummer berat beroda 6 yang sudah direnovasi. Bahkan ada seseorang di dalam yang melambaikan tangan dan tersenyum sambil berteriak, Saudara Hu, siap. Ya, pergi dan jemput Li Tua dan kemudian kita akan menuju ke Dojo of Limits.
Zhang Zehu naik ke mobil dan melambaikan tangan sambil berkata, "Baiklah." Mobil Hummer itu mengeluarkan suara rendah dan kuat dan dengan cepat meninggalkan sektor Taman Langit. Menjelang sore, di lobi lantai 2 Limit Hall sektor Mingyue kota Yangzhou, Luo Feng dan kelompoknya ada di sana. "Feng, sungguh kebetulan, pamanmu Kong dan kakak Chen ada di sini," Wu Tong tertawa keras. Luo Feng juga menyapa dua orang di samping Wu Tong. Salah satu dari mereka tampak sangat kurus dan memiliki bekas luka di wajahnya yang tampak seperti wajahnya terbelah dua. Hanya melihatnya saja membuat Anda takut. Pria satunya adalah pria kekar yang terlihat antusias hanya dengan melihatnya. "Kakak Chen, Paman Kong," teriak Luo Feng. Kedua orang ini bukan orang biasa. Di aula batas di kota Yangzhou ini, ada 3 petarung tingkat panglima perang, kepala instruktur Wu Tong, meriam api, Chen Bu, dan pedang elang, Kong Kuan. Wu Tong sudah pensiun dari perburuan monster, sementara meriam api, Chen Bu dan pedang elang, Kong Kuan sering meninggalkan kota untuk berburu monster. Kedua orang ini adalah tokoh terkemuka dalam lingkaran petarung di sektor Mingyue. "Feng, kami sudah tahu tentang situasinya. Tenang saja, kami akan mendukungmu dalam kasus ini," kata meriam api Chen Bu sambil tertawa. "Sial, tidak peduli seberapa sombongnya orang-orang dojo petir ini, mereka tidak akan main-main dengan kita." Petik 2. Ya, pedang elang Kong Kuan mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, orang-orang dari dojo batas dan dojo petir duduk di sisi mereka masing-masing di lobi. Setidaknya ada 20 orang di pihak Dojo of Limits sementara hanya ada 8 orang di pihak Thunder Dojo. "Wu Tong, dalam kasus ini, memang kesalahan keponakan Hu, seorang pria." Besar tertawa keras sambil berkata, "Tapi keponakan itu hanya anak kecil. Apa yang dia mengerti, dan dia hanya orang biasa, bahkan bukan seorang petarung, jadi tidak perlu berdebat tentang hal-hal sepele seperti itu." "Oud Li, jangan bawa-bawa hal-hal yang tidak berguna itu," tawa Wu Tong sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak peduli seberapa tidak yakinnya kita tentang kasus ini, kalian datang ke sini untuk bernegosiasi, kan? Mountain Tiger, katakan sesuatu." Zhang Zehu, yang dipanggil Mountain Tiger di kalangan petarung, menggunakan parang dua tangan raksasa asteris. Asteris catatan TL, dua karakter pertama untuk parang adalah garis bawah R dan nama panggilannya adalah garis bawah R. Karena ada karakter untuk gunung di dalamnya, saya memutuskan untuk memanggilnya Harimau Gunung, tetapi sekarang Anda tahu dari mana nama panggilannya berasal. Instruktur utama Wu, Zhang Zehu tersenyum saat tatapannya tertuju pada Luo Feng. "Untuk kasus ini, kita harus membiarkan Luo kecil menjelaskannya sendiri." "Luo kecil, bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara yang memuaskanmu?" "Diamlah," bentak Hawkblade Kong Kuan. "Luo Feng adalah saudara yang baik di Dojo of Limits kita, Luo kecil. Dia memenuhi syarat untuk kau panggil dengan namanya juga." Zhang Zehu panik. Hawkblade Kong Kuan adalah orang yang kejam di kalangan petarung, jadi bahkan Zhang Zehu tidak ingin membuatnya marah. "Tuan Zhang Zehu," Luo Feng berdiri dan tersenyum, "kasus ini membuat banyak saudaraku membelaku, jadi aku agak malu. Tapi untuk pikiranku sendiri, Zhang Haobai yang mencoba mematahkan lengan dan kakiku adalah masalah kecil, tapi dia benar-benar menyerang ayahku, dan itu sama saja dengan meminta kematian." Luo Feng berteriak sambil melotot. Zhang Zehu terkejut dan para petarung di sisi Dojo of Limits tertawa. "Zhang Zehu si, Harimau Gunung, ini adalah petarung senior dan merupakan petarung tingkat lanjut, hanya selangkah lagi dari level panglima perang." Luo Feng berani sekali melotot padanya dengan sikap seperti itu, yang membuat para petarung di pihak Dojo of Limits memahami keberaniannya. Luo Feng, jadi apa yang ingin kau lakukan? Bicaralah." Zhang Zehu tidak geli dan memasang wajah buruk. Kemarahan Zhang Zehu, dia benar-benar tidak peduli. Berbicara tentang masa kini, tingkat kebugaran tubuh Luo Feng sudah tinggi untuk seorang petarung menengah, jadi dia hampir mencapai level prajurit tingkat lanjut. Dan dengan kekuatan spiritualnya yang ditambahkan di sana, dia setidaknya sudah berada di level panglima perang pemula. Satu kalimat, 50 juta dolar Cina. Aku, Luo Feng, akan memberimu sedikit muka, dan kita bisa membatalkan kasus ini. Luo Feng tersenyum. "Kau benar-benar punya mulut besar, 50 juta. Zhang Zehu melotot. "Harga ini tinggi, Li," instruktur utama Thunder Dojo, mengerutkan kening.
Luo Feng hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Harganya tidak mahal, kata instruktur utama Dojo of Limits, Wu Tong, sambil tersenyum. Luo Feng, aku akan memberimu harga, 5 juta. Aku akan memberimu 5 juta dan kita akan membatalkan kasus ini dan aku akan tetap mendapatkan sedikit muka. Atau kau tidak akan memberiku, Zhang Zehu, muka apapun. Zhang Zehu menatap Luo Feng. 5 juta. Orang-orang di pihak Dojo of Limits mengerutkan kening, bahkan jika kau mencoba memberi sedikit muka pada Fire Cannon, Chen Gudan, Hawk Blade, Kong Quan, kau seharusnya tidak menawarkan harga serendah itu. Jika harganya terlalu rendah, kau tidak akan memberikan muka apapun. Atau aku tidak akan memberimu muka apapun. Luo Feng melotot, Zhang Zehu, izinkan aku mengatakan sesuatu juga, 50 juta, tidak kurang. Kalau kamu kurang $1 saja, maka bersiaplah bertemu keponakanmu di Badan Keamanan. Zhang Zehu sangat marah, dia tidak menyangka bahwa Luo Feng, si pemula ini, tidak akan meninggalkannya sedikitpun. 50 juta, tidak kurang. Zhang Zehu melotot seolah-olah dia akan memakan seseorang. Namun Luo Feng tidak peduli. Dia membaca banyak posting di Limit Home tentang hal ini dan tahu bahwa siapapun yang menundukkan kepala terlebih dahulu berarti mengakui kekalahan. Dan dalam situasi seperti ini, secara teknis, jika dua orang memiliki kedudukan yang sama, pihak yang melakukan kesalahan harus meminta maaf. Namun Zhang Zehu bersikap tegas, jelas-jelas memanfaatkan status Luo Feng sebagai seorang pemula. Namun, Luo Feng tidak terpengaruh. Baiklah, dengarkan aku, kata instruktur utama Dojo of Limits, Wu Tong, Luo Feng dan Mountain Tiger, kalian berdua mundur saja, 30 juta dolar Cina. Zhang Zehu, 30 juta tidak seberapa bagimu, keluarkan saja jumlah itu dan kita akan batalkan. Luo Feng, kau tidak keberatan, kan? Luo Feng mengangguk, kami akan melakukan apa yang Paman Wu katakan. Mountain Tiger, kau, Wu Tong menatap Zhang Zehu. Tatapan semua orang tertuju pada Zhang Zehu, dan dia berdiri dengan marah dan tertawa sambil berkata, membuatku menundukkan kepalaku ke kelinci kecil. Dalam mimpimu, Lao Li, saudara-saudara, ayo pergi. Jika kau tidak ingin menyelesaikan ini, maka kau harus membayar 100 juta untuk melindungi keponakanmu. Wu Tong tertawa pelan, aku lebih suka memberi negara 100 juta daripada memberi 30 juta untuk menyelesaikan ini. Zhang Zehu menatap Luo Feng dengan dingin dan mengejek, nak, menjadi petarung tidaklah semudah itu. Setelah kau meninggalkan kota ini, kau akan melihat betapa menakutkannya monster. Semua situasi yang paling menakutkan datang tanpa peringatan. Dan monster di kamp militer bahkan tidak mendekati sama sekali. Monster-monster itu dibesarkan oleh militer dan merupakan tipe yang paling lemah. Aku harap kau tidak mati terlalu cepat, atau bagaimana kau akan kembali bermain denganku. Baiklah, izinkan aku mengingatkanmu, aku tidak terlalu jauh dari level Panglima Perang. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mencapai level Panglima Perang? Dan, apakah kau bisa bertahan selama itu? Luo Feng tertawa, terima kasih Tuan Zhang Zehu atas perhatianmu. Namun, kau harus memikirkan bagaimana kau akan menyiapkan 100 juta untuk diberikan kepada negara demi melindungi keponakanmu. Wajah Zhang Zehu merosot, ayo pergi. 100 juta, kawan, 100 juta, meriam api Chen Bu sengaja berteriak 2 kali dengan suara aneh. Kelompok Zhang Zehu tidak berbicara lebih jauh dan pergi. Melihat bagaimana kelompok itu pergi, orang-orang dari Dojo of Limits mulai ribut. Temperamen Zhang Zehu ini persis seperti yang dikatakan rumor, sangat buruk hingga tak terlukiskan, jelas-jelas itu salah keponakannya dan dia tetap tidak mau menundukkan kepalanya. Wu Tong tertawa sambil menggelengkan kepalanya, dia lebih baik menyumbang 100 juta daripada membayar 30 juta untuk menyelesaikannya. Dojo memiliki poin kontribusi, dan negara juga memiliki poin kontribusi. Mereka yang telah berkontribusi pada negara menerima poin kontribusi tergantung pada apa yang telah mereka lakukan. 10.000 poin adalah peringkat 1 bintang. 100.000 poin adalah peringkat 2 bintang, yang sama dengan sistem Dojo of Limits. Tahun di mana seorang pria, Dong Nan Bao, menyelamatkan ribuan warga sipil dengan membunuh naga kepala harimau diberikan medali pahlawan bintang 4. Sama seperti bagaimana Anda dapat menyumbang ke dojo untuk mendapatkan poin kontribusi, Anda juga dapat menyumbang ke negara untuk mendapatkan poin kontribusi.
$10.000 Cina adalah 1 poin kontribusi. $100 juta Cina adalah 10.000 poin kontribusi, yang merupakan peringkat 1 bintang. Jika Zhang Zehu tidak ingin bernegosiasi dengan Luo Feng, maka satu-satunya solusi yang tersisa adalah menyumbangkan 100 juta ke negara untuk keponakannya dan membiarkan keponakannya mendapatkan peringkat bintang 1. Sebagai warga sipil peringkat bintang 1, Zhang Haobai diberikan hak-hak khusus. Dia tidak bisa masuk penjara terlalu lama hanya karena konflik antara dirinya dan Luo Feng. Bahkan jika dia memberi negara 100 juta untuk menjadikan keponakannya warga sipil bintang 1, warga sipil bintang 1 tetap harus masuk penjara selama 3-5 bulan karena melawan seorang petarung dan sedikit menderita. Kata meriam api Chen Bu sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak ingin menundukkan kepalanya, lalu siapa yang bisa kita salahkan? Kurasa dia tidak peduli karena dia punya uang. Para petarung Dojo of Limits tertawa terbahak-bahak. Kepala instruktur, Luo Feng, Wu Tong tertawa. Menurut perintah Kepala Zhu Ge, kita harus mengatur agar kamu masuk ke regu petarung tingkat Panglima Perang. Dengan cara ini kamu dapat berlatih sendiri dengan lebih mudah di luar kota. Cara ini juga lebih aman. Aku berbicara untukmu dan membuat persiapan agar kamu masuk ke regu palu api. Regu palu api. Luo Feng mengangguk. Kepala Zhu Getong itu benar-benar menghargainya. Sejak awal, dia membiarkannya bergabung dengan regu petarung tingkat Panglima Perang. Pasukan yang meninggalkan kota dan memasuki hutan belantara untuk memburu monster tidak memiliki tingkat keterampilan yang sama. Biasanya jika sebuah tim hanya terdiri dari satu petarung tingkat Panglima Perang, maka pasukan itu dihitung sebagai pasukan tingkat Panglima Perang. Luo Feng, meriam api Chen Bu menepuk bahu Luo Feng dan tertawa keras. Aku wakil kapten pasukan palu api. Aku akan melindungimu saat kau bersamaku, tetapi Luo Feng, aku harus mengucapkan kata-kata buruk itu terlebih dahulu. Kami anggota pasukan palu api pasti akan memberimu kesempatan untuk berlatih sehingga kau bisa terbiasa memburu monster, tetapi kau juga harus bekerja keras dan tidak bisa terus berharap bantuan dari anggota lain. Jika kau tidak bisa beradaptasi setelah misi pertama, maka kami hanya bisa menendangmu keluar dari pasukan. Saudara Chen, saya mengerti, Luo Feng tertawa dan mengangguk. Satu regu petarung hidup di perbatasan hidup dan mati. Jika regu itu punya beban, maka dampaknya akan sangat besar. Jika kau mengerti, maka aku bisa tenang. Juga, meriam api Chen Bu tertawa sambil berkata, apakah kau sudah membeli semua senjata dan perlengkapanmu? Belum, aku sedang bersiap untuk membeli beberapa senjata dan perlengkapan berkualitas tinggi. Namun, untuk itu, aku butuh peringkat kontribusi bintang 1 untuk membelinya dengan setengah harga. Luo Feng menggelengkan kepalanya putus asa. Meriam api Chen Bu tiba-tiba mulai tertawa, ini mudah. Katakan apa yang ingin kau beli dan aku akan membelinya untukmu. Kau tidak punya cukup poin kontribusi, tetapi aku punya. Aku tidak jauh dari peringkat kontribusi bintang 2 saat ini. Aku bisa membeli semuanya dengan setengah harga dan kau bisa mentransfer uangnya ke rekeningku nanti, kan? Petik 2. Ya, instruktur kepala Wu Tong mengangguk di samping. Peralatan seperti senjata dingin atau panas bisa dibeli oleh orang lain tanpa masalah. Tentu saja, barang-barang seperti gulungan tidak bisa dibeli oleh orang lain untukmu. Luo Feng mengangguk. Dia tahu ini, misalnya, Nine Stage Thunder Blade, yang dibelinya akan muncul di basis data Dojo of Limits, Underground Alliance, Thunder Dojo, DL, sebagai Luo Feng telah membeli 3 tahap pertama dari Nine Stage Thunder Blade. Dengan begitu, Luo Feng dapat menggunakan Nine Stage Thunder Blade tanpa masalah. Namun, jika Yang Wu dapat menggunakan Nine Stage Thunder Blade, maka begitu dia tertangkap, dia akan ditangkap, karena itu dihitung sebagai menyalin dan menyebarkan gulungan Nine Stage Thunder Blade, yang melanggar hak Thunder God atas gulungan ini. Jika kamu tidak membelinya, kamu tidak memiliki hak untuk mempraktikkannya. Jika kamu membiarkan orang lain membeli sesuatu untukmu, basis data akan menampilkannya. Karena tidak ada informasi tentang kamu yang membeli gulungan itu, kamu tidak dapat mempraktikkannya bahkan jika kamu mendapatkannya. Namun, senjata dan peralatan tidak memiliki batasan hak cipta semacam ini. Luo Feng, tuliskan semua senjata dan peralatan yang kau butuhkan dan aku akan membelikannya untukmu saat aku kembali, kata Chen Bu. Baiklah, Luo Feng mengangguk dan segera menuliskannya di selembar kertas. Semua peralatan kelas 5, setengah harga set seragam tempur adalah 9 juta,
setengah harga bilah hantu seri kedua adalah 3 juta, perisai seri kelima adalah 1,5 juta, dan 10 pisau lempar seri ke-6 seharga 1,5 juta. Dengan total 150 juta. Dengan tas dan jam tangan komunikasi taktisnya, Luo Feng sudah siap. Lantai 2 rumah Luo Feng di area pelatihan. Cahaya fajar bersinar melalui jendela yang membuat seluruh area pelatihan menjadi terang. Luo Feng mengenakan seragam dojo longgar dan berlutut di lantai, area pelatihan itu berukuran lebih dari 100 ping dan benar-benar kosong. Hanya Luo Feng yang duduk di tengah, dan di depannya ada sebuah gulungan. Pedang petir 9 tingkat, sepertinya pedang petir 9 tingkat, sangat sulit dipelajari. Aku heran kenapa. Luo Feng membuka gulungan itu dan melihatnya setelah membuka halaman pertama buku petunjuk, Nine Stage Thunderblade, Asteris. Asteris catatan TL, mulai sekarang, saya akan mengubah gulungan menjadi buku petunjuk. Speed, adalah kata yang paling besar dan paling menonjol di halaman tersebut. Seolah-olah menghadapi bilah pedang yang mendekat, jantung Luo Feng berdebar kencang. Buku petunjuk ini hanyalah salinan dari Nine Stage Thunderblade, tetapi tulisan tangan yang disalin itu cukup untuk membekukan Luo Feng. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pencipta buku petunjuk itu, Thunderlord. Luo Feng terus membaca. Dalam semua seni bela diri, satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan adalah kecepatan. Seiring dengan kecepatan pedangmu yang semakin mendekati batas, kau akan menjadi tak terkalahkan. Luo Feng membalik halaman judul dan melihat tulisan tangan yang mencolok, begitu pula dengan Destroyer, milik Hong, jurus terkuatnya juga mendekati batas kecepatan. Hanya dalam satu jurus, langit berguncang dan bumi hancur, tidak menyisakan apapun. Hanya ada satu rahasia di balik Nine Stage Thunderblade, yang kuciptakan, kecepatan. Luo Feng membalik halaman kedua. Bagaimana kecepatan bisa memiliki daya rusak yang begitu besar? Pertama, jika bilahmu dapat bergerak lebih cepat daripada lawanmu dapat bereaksi, kau dapat menggorok leher mereka bahkan sebelum mereka mengangkat bilahnya. Bahkan jika kekuatanmu hanya 1/10 dari lawanmu, tenggorokan mereka tidak dapat bertahan melawan bilah tajammu. Jadi kecepatan memungkinkanmu untuk menyerang titik lemah lawanmu. Selanjutnya, kecepatan dapat meningkatkan kekuatan bilahmu. Dengan menggunakan rumus perhitungan energi kekuatan serangan bilah sama dengan 0,5 MiV tanda kuadrat, dengan kata lain, dalam kondisi stabil, semakin cepat bilah bergerak, semakin banyak energi yang dikandungnya. Bahkan kolom air dapat menembus baja jika cukup cepat. Selembar kertas dapat memotong baja. Kecepatan dapat membuatmu menyelinap melalui pertahanan lawanmu. Kecepatan dapat membuat bilahmu tidak bisa dihancurkan. Baik dari sudut pandang menyerang titik lemah, atau sudut pandang meningkatkan daya rusak, cara terbaik adalah meningkatkan kecepatan bilahmu. Luo Feng mengangguk saat membaca. Sebagian besar petarung di masyarakat saat ini akan memahami hal ini. Hanya dengan meningkatkan kecepatanmu hingga ekstrim, kamu bisa menjadi yang terkuat. Banyak petarung memahami hal ini, tetapi mereka yang mampu mempraktikkannya sedikit sekali. Kata-kata yang ditulis Thunderlord dalam buku petunjuk itu penuh dengan keyakinan, pedang petir 9 tahap, yang kubuat memberiku bilah tercepat di bumi. Itu juga memberiku kecepatan tertinggi dan tubuh terkuat. Mata Luo Feng berbinar saat membaca. Nine Stage Thunderblade menggabungkan teknik kelincahan, Liu Guang Asteris, seluruh rangkaian teknik Dao Yin, Nine Stage Hun Yuan, dan seluruh rangkaian teknik pedang, Thunderblade. Dari ketiganya, teknik Dao Yin adalah yang terpenting. Asteris catatan TL, secara harfiah berarti cahaya yang mengalir. Hanya dengan teknik Dao Yin Anda dapat mencapai tubuh yang lebih kuat. Kebugaran tubuh adalah intinya. Teknik pedang dan kelincahan membutuhkan latihan dan pemahaman terus-menerus. Luo Feng terus membolak-baliknya. Ada 3 jilid tentang teknik Dao Yin dalam buku petunjuk ini. Menurut deskripsi buku petunjuk, ada 9 jilid teknik Dao Yin, 9 tahap Hun Yuan. Buku petunjuk ini juga hanya memiliki 3 jilid pertama teknik pedang dan teknik ketangkasan. Luo Feng membaca semuanya kata demi kata. Setelah mengangkat kepalanya, sinar matahari tampak menyeramkan dan matahari bulan Agustus bersinar melalui jendela, menyebabkan seluruh aula pelatihan semakin menyilaukan. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Luo Feng benar-benar tersedot ke dalam pisau petir 9 tahap yang diciptakan oleh Raja Petir. Meskipun dia hanya memiliki 3 tahap pertama, itu sudah cukup untuk membuat Luo Feng tercengang.
Membandingkan kiat-kiat di internet dengan buku petunjuk ini seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Aku akan menguji teknik ini. Luo Feng dengan sungguh-sungguh meletakkan buku petunjuk di sudut aula pelatihan dan mengeluarkan bilah hantunya. Bilah hantu itu mengeluarkan suara, "Ci," saat terhunus. Seluruh bilah hantu itu panjangnya 101 cm, bilahnya sendiri panjangnya 78 cm, dan lebar bilahnya 5,2 cm. Bilah ini diasah beberapa waktu lalu, dan bahan utamanya adalah logam paduan Keluo kelas 2. Bahkan dengan setengah harga, bilah ini berharga 3 juta, dan beratnya 112 kg. Mulai, Hao. Luo Feng tampak hanya berdiri diam di tengah aula pelatihan, tetapi bilah hantu di tangannya terus-menerus melambai. Teknik pedang petir 9 tahap bergantung pada cara khusus untuk mengerahkan kekuatan. Ketika orang biasa mengayunkan bilahnya, bisa dikatakan mereka menggunakan 100% kekuatan mereka. Tetapi dalam pelatihan, pedang petir 9 tahap, hanya 70% kekuatan mereka yang digunakan dalam satu ayunan. Setelah melepaskan serangan tahap pertama mereka akan memaksa diri untuk melepaskan tahap lain, juga pada 70% kekuatan mereka. Dua dari tahap ini ditambahkan bersama-sama dengan kekuatan 140%. Pedang petir 9 tahap memiliki 9 tahap. Pada tahap pertama, Anda dapat melepaskan tahap lain, yang merupakan 140% dari kekuatan. Pada tahap kedua, Anda dapat melepaskan 2 tahap lagi, yang berarti 210% dari kekuatan. Pada tahap ketiga, Anda dapat melepaskan 3 tahap lagi, yang berarti 280% dari kekuatan. Pada tahap ke-9, Anda dapat melepaskan 9 tahap lagi, yang berarti 720% dari kekuatan. Yang berarti 7 kali lipat dari kekuatan normal Anda. Apa yang dilambangkan oleh ini? Artinya, jika seorang prajurit pemula mampu mempelajari hingga tahap ke-9 dari pedang petir 9 tahap, maka pada dasarnya ia dapat menyaingi seorang panglima perang pemula. Sangat sulit, seperti yang dikatakan rumor. Pelatihan, pedang petir 9 tahap, ini sangat sulit. Bahkan bagian pengantarnya pun sangat sulit. Luo Feng terus mengayunkan pedangnya ratusan kali. Dengan setiap ayunan, ia mencoba membangun dasar-dasar ayunan dan melepaskan tahap kedua ayunannya. Namun, ia tidak dapat melakukannya. Terlalu sulit. Ayunan pedang berakhir hanya dalam sekejap. Pada saat ini, setelah pertama kali Anda menggunakan kekuatan untuk mengayun, Anda harus mengerahkan kekuatan Anda lagi, yang secara praktis mustahil. Sepertinya aku tidak boleh terlalu serakah. Pada tahap pertama dari pedang petir 9 tahap, ada 18 teknik pedang yang berbeda. Menurut buku petunjuk, jika aku mempraktikkan 18 teknik ini, aku akan mampu mewujudkan trik untuk melepaskan tahap pertama dari pedang petir 9 tahap. Luo Feng mengangguk. Ada pepatah yang mengatakan, setelah membaca buku 100 kali, maknanya akan terlihat dengan sendirinya. Setelah mempraktikkan 18 teknik ini berkali-kali, makna di baliknya akan terlihat dengan sendirinya. Feng, waktunya makan. Feng, cepatlah. Suara ibu dan ayah terdengar dari lantai bawah. Segera datang, Luo Feng memasukkan kembali pedang hantunya ke sarungnya dan menggantungnya di dinding. Setelah itu, dia meletakkan buku petunjuk, pedang petir 9 tahap, ke kamar pribadinya. Setelah melakukan ini, Luo Feng turun untuk makan. Waktu berlalu, dan meskipun Luo Feng sudah bergabung dengan pasukan palu api, mereka sedang istirahat. Luo Feng menggunakan kesempatan ini untuk memoles teknik pedang petir 9 tahap, kelincahan, dan teknik Daoyin miliknya. Itu dan pelatihan energi genetik menghasilkan hasil yang jelas. Tingkat kebugaran Luo Feng jelas tumbuh pesat lagi. Dan untuk teknik pedang petir 9 tahap, Luo Feng masih belum bisa mempelajari tahap pertama. Meskipun dia tidak bisa mempelajarinya, jelas bahwa Luo Feng telah menjadi lebih lincah, dan kendalinya atas pedang dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun aku masih belum bisa melepaskan tahap lain, tetapi setidaknya aku mampu mengendalikan otot-ototku jauh lebih baik dari sebelumnya. Luo Feng berdiri sendirian di aula pelatihan, dan diam-diam mulai mengenakan seragam tempurnya. Dia meletakkan 5 pisau lempar di masing-masing saku pahanya, dan dia mengenakan sepatu bot tempur paduan. Dia juga mengenakan rompi yang memperlihatkan bahunya, dan pelindung pergelangan tangan di kedua lengannya. Dia membawa ransel, perisai heksagonal, dan pisau hantu di punggungnya.
Di pelindung pergelangan tangan kanannya terdapat jam tangan komunikasi taktisnya. Di tasnya, dia menyiapkan air dan makanan berkarbohidrat tinggi. Hari ini, tanggal 28 Agustus adalah hari pertama aku meninggalkan kota dan secara resmi memulai misi. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Memang, hari ini adalah hari keberangkatan pasukan palu api. Luo Feng, teriakan meriam api Chen Gu terdengar dari luar. Datang, jawab Luo Feng. Ia segera berlari turun dan melihat ayahnya Luo Hongguo dan ibunya Gong Xinlan berdiri di ruang tamu. Kakaknya Luo Hua berada di kursi rodanya dan juga diam-diam menatap Luo Feng. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari Luo Feng akan meninggalkan kota dan memasuki alam liar. Alam liar adalah sebutan orang-orang untuk tanah di luar kota, yang meliputi kota-kota yang hancur, pinggiran kota, gunung, hutan, danau, del. Luo Feng, hati-hati. Gong Xinlan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, Bu, Luo Feng tertawa. Ia mengangguk pada ayahnya dan akhirnya melihat ke arah Luo Hua. Kak, mungkin saat kau kembali, kau akan bisa memakan permen pernikahanku. Luo Hua tiba-tiba mulai tertawa. Permen pernikahan, begitu cepat, kau bahkan belum mengenal wanita muda itu selama 2 bulan, Luo Feng tertawa. Jika kita menjalin hubungan yang baik, siapa peduli jika itu cepat? Luo Hua tertawa. Baiklah, aku akan kembali untuk memakan permen. Pernikahanmu, jadi sebaiknya kau membelikanku banyak permen yang rasanya enak. Luo Feng tertawa dan mengusap kepala saudaranya. Baiklah. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Luo Feng berlari menuju pintu dan bertemu dengan Chen Gu di pintu vilanya. Keluarga Luo Feng diam-diam memperhatikan Luo Feng dengan seragam tempurnya pergi dengan cepat bersama si biadab, yang juga bersenjata lengkap. Ayo, Luo Feng, ke pasar aliansi hari untuk bertemu dengan pemimpin dan yang lainnya. Lalu kita akan pergi bersama menuju hutan belantara. Baik, Saudara Chen. Luo Feng dengan cepat menuju mobil pribadi Dojo of Limit bersama Chen Gu dan seorang pria lain dengan tombak baja di punggungnya di kota Jiangnan. Salah satu dari 6 kantor pusat utama di Tiongkok, terdapat sebuah gedung pencakar langit setinggi 88 lantai dan penuh dengan kekayaan. Di dinding gedung pencakar langit itu terdapat 2 karakter bahasa Inggris yang sangat mencolok, hari. Di sekitar lantai pertama gedung pencakar langit itu, terdapat sebuah plaza yang indah dengan air mancur terbesar di kota itu. Di sekitar plaza itu, terdapat sedikitnya 1000 tentara berpatroli dengan senjata sungguhan, mencegah orang luar untuk melangkah masuk. Setiap pejalan kaki yang lewat memandangi gedung pencakar langit itu dengan kagum. Sebagian besar orang di seluruh kota itu belum pernah memasuki area itu. BIP, sebuah suara elektronik berbunyi. Dalam sekejap, para tentara yang berpatroli itu segera memberi jalan bagi sebuah SUV militer dengan tulisan, Hari, di bodi mobil itu. Mobil itu berhenti di depan gerbang lobi, Hua, pintunya terbuka, dan 3 orang pejuang bersenjata lengkap keluar, entah membawa tombak, sebilah pisau, dan perisai heksagonal, atau 2 kotak logam di punggung mereka. Tuan, silakan masuk, penjaga pintu masuk lobi menyambut mereka dengan hormat. Ketiga pejuang itu segera memasuki lobi gedung pencakar langit itu. Ayo, Luo Feng, ayo kita duduk di bar di samping dan menunggu kapten dan yang lainnya datang, Chen Gu tertawa. Aku masih belum melihat kaptennya. Aku ingin tahu seperti apa dia, Luo Feng tertawa. Pada saat yang sama, dia mengamati pasar aliansi SDM. Ini adalah aliansi bawah tanah yang dibangun oleh keluarga dan perusahaan yang berkuasa di seluruh dunia. Itu bertindak sebagai kantor pusat mereka di kota Jiangnan, jadi gedung pencakar langit ini sangat mewah. Lobi, itu penuh dengan orang-orang eksentrik, bahkan aksesori mereka yang sederhana pun tidak biasa. Pelayan di lobi, pria tampan dan wanita cantik, masing-masing dari mereka memiliki senyum yang menyegarkan. Luo Feng, Chen Gu, dan anggota lainnya, Zhang Ke, semuanya duduk di sofa. Apa yang akan kalian bertiga pesan? Pelayan itu tersenyum sambil membungkuk sambil bertanya. Tai Guanyin, teh puer, dengan sedikit jasmin. Fire Cannon Chen Gu dan Zhang Ke, kedua petarung senior ini langsung berbicara, yang sedikit mengejutkan Luo Feng. Di Limit Hall, keduanya sering minum alkohol. Zhang Ke, yang bisepnya menggembung seperti gorila, tertawa sambil berkata, Luo Feng, alam liar itu berbahaya, jadi kita tidak bisa minum alkohol.
Luo Feng tiba-tiba tersadar, ya, kamu tidak bisa menganggap enteng alam liar, bagaimana mungkin kamu bisa minum alkohol sekarang? Aku juga akan minum secangkir teh puer, Luo Feng tertawa. Sebuah lagu yang merdu dan berirama mengalun di lobi. Itu adalah lagu yang dimainkan oleh seruling. Mengenai lagu apa itu, dia tidak tahu. Namun, lagu itu menenangkan, namun memberi energi, itu membuat seseorang merasa jauh lebih segar. Luo Feng, lantai pertama adalah area istirahat untuk tamu. Dari lantai 2 ke atas, di sanalah barang-barang dijual. Chen Gu tersenyum, di aliansi bawah tanah, harga-harganya lebih rendah daripada harga penuh barang-barang di pasar internet, Limit Home. Tentu saja, harganya lebih mahal daripada setengah harga yang kita tawarkan. Luo Feng mengangguk, setengah harga adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh anggota dojo. Hal terbaik tentang pasar aliansi bawah tanah adalah, kita bisa menjual bahan-bahan yang kita peroleh dari monster dengan harga tinggi kepada mereka. Jelas Chen Gu, jika kita menjual bahan-bahan dari monster yang diburu ke dojo, kita juga mendapatkan poin kontribusi tetapi harganya lebih rendah. Jika kita menjualnya ke pasar aliansi bawah tanah, kita mendapatkan lebih banyak uang tetapi tidak ada poin kontribusi. Tentu saja, terserah kamu mau menjual ke siapa. Luo Feng tertawa, sampai di titik ini, dia sudah membaca beberapa posting di utas diskusi petarung, jadi dia sudah tahu ini sejak lama. Menjual ke dojo memberikan poin kontribusi dan uang. Menjual ke pasar aliansi bawah tanah hanya memberikan uang, tetapi dalam jumlah banyak. Saudara Wang, kamu sudah bekerja sepanjang malam, istirahatlah dan serahkan padaku. Sebuah suara lembut terdengar. Luo Feng, yang sedang memegang cangkir tehnya, tiba-tiba menoleh seolah-olah dia tersengat listrik. Di bar, ada seorang wanita muda dengan kemeja putih berkerah dan celana panjang hitam, yang sedang berganti posisi dengan manajer lain. Di bar ini, ada 12 pelayan dan seorang manajer. Bar tersebut buka 24 jam dan mereka memiliki shift 8 jam, jadi ada 3 kelompok yang berbeda. Su Xin, Luo Feng menatap manajer wanita itu dengan tak percaya. Seorang wanita profesional yang memiliki aura kebangsawanan di sekelilingnya. Tidak mungkin orang biasa bisa menjadi manajer bar di lobi aliansi bawah tanah. Ini adalah tempat yang dibuat hanya untuk melayani para petarung. Untuk menjadi pelayan, Anda mungkin harus lulus dari perguruan tinggi bergengsi dan menjalani banyak pelatihan, belum lagi menjadi manajer bar. Su Xin, bagaimana gadis SMA biasa itu di masa lalu bisa mengubah dirinya secara dramatis? Kakak Chen, Kakak Zhang, aku akan pergi ke sana sebentar. Luo Feng meninggalkan tas, perisai, bilahnya, di sofa, dan dia berdiri sambil tersenyum saat menuju ke bar. Di bar, kepala Su Xin tertunduk saat dia memeriksa perlengkapan di konter, tiba-tiba. Su Xin, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Su Xin terkejut. Orang-orang yang mengenalnya di lobi biasanya memanggilnya, manajer Su, dan biasanya para petarung tidak tahu namanya. Bagaimana mungkin seseorang memanggilnya, Su Xin, dan suara ini terdengar sangat familiar, Su Xin mengangkat kepalanya. Pada saat ini, kepala Luo Feng menunduk saat dia melihat ke dalam bar, dan Su Xin setengah jongkok saat dia selesai memeriksa anggur dan mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu. Luo Feng dan Su Xin tiba-tiba memiliki perasaan yang sama, jantung mereka sedikit berdebar. Luo Feng, mengapa kamu di sini? Su Xin bereaksi, dan dia berdiri sambil tertawa. Bahkan Su Xin bisa menjadi manajer di sini, bagaimana mungkin aku tidak bisa berada di sini? Luo Feng tertawa saat dia berkata. Melihat wanita muda di depannya, Luo Feng tidak bisa tidak memikirkan masa-masanya di sekolah menengah, di mana dia duduk di belakang kelas dan diam-diam menatap punggung Su Xin. Dia jatuh cinta untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Dia pikir dia mungkin tidak akan pernah melihat Su Xin lagi, tetapi dia akhirnya bertemu dengannya tepat sebelum perjalanan pertamanya ke hutan belantara di pasar aliansi SDM. Ah, Luo Feng, kamu seorang pejuang. Su Xin melihat pakaian Luo Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Ya, aku akan segera pergi ke alam liar, Luo Feng tertawa. Alam liar, raut wajah Su Xin, sedikit berubah. Di seluruh dunia, area selain kota disebut alam liar. Bagi orang-orang yang tinggal di kota, alam liar pada dasarnya adalah pengganti area kematian terlarang. Ada berbagai jenis monster di sana, yang jahat,
aneh, dan yang besar dan biadab. Ada juga makhluk yang hampir tak terkalahkan. Hanya manusia terkuat, pejuang, yang bisa pergi ke sana dan melawan monster. Susin tidak mungkin mengira bahwa Luo Feng adalah seorang pejuang, dan bahwa dia akan memasuki alam liar. Kenyataannya, Susin tahu bahwa Luo Feng sedikit menyukainya, hal semacam ini tidak mungkin disembunyikan. Luo Feng terus-menerus menatapnya setiap hari di kelas, dan Susin secara alami memergoki Luo Feng menatapnya ketika dia menoleh. Secara alami, Susin mengerti pikiran Luo Feng. Hanya saja kedua belah pihak gagal menunjukkannya. Luo Feng, kapten sudah di sini, kemarilah, teriak Chen Gu. Aku akan ke sana, kata Luo Feng kepada Susin. Baiklah, angguk Susin. Luo Feng kembali ke tempat asalnya. Pada saat ini, 3 orang tiba, dan 2 di antaranya tampak mirip. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka kembar. Keduanya memiliki perisai dan pedang di punggung mereka. Orang ketiga sangat besar dan memiliki 2 palu godam hitam yang bersinar dengan sedikit perak. Luo Feng, mereka berdua adalah saudara, pedang bulan kembar, yang terkenal dari keluarga Wei, Wei Tai dan Wei Qing. Chen Gu tersenyum sambil berkata. Saudara Wei menganggukkan kepala mereka ke arah Luo Feng dan meletakkan perisai serta pedang pendek mereka lalu duduk. Saudara Tai, saudara Qing, Luo Feng tersenyum sambil menyapa. Anggota lain dari pasukan palu api jauh lebih tua dari Luo Feng, setidaknya 10 tahun lebih tua. Dibandingkan dengan 5 orang lainnya, Luo Feng memang tampak seperti adik laki-laki. Ini adalah kapten pasukan palu api kita, palu angin ganda, Gao Feng, kata Chen Gu. Luo Feng tidak bisa tidak memperhatikan bahwa kapten, Gao Feng, tidak setinggi itu. Dia baru saja melewati 180 cm. Keistimewaannya adalah dia bertubuh sangat bagus, seolah-olah dia terbuat dari batang baja. Gao Feng mencibir, dan otot-otot wajahnya seperti batu saat dia mendekat. Luo Feng, kamu juga menggunakan pisau, jadi setelah memasuki hutan belantara, cobalah untuk mendapatkan pengalaman dari Wei Tai dan Wei Qing. Kamu memiliki bakat yang bagus, jadi aku yakin kamu akan segera menjadi anggota tim kami. Oke, angguk Luo Feng. Tidak peduli apapun, prioritas utamanya adalah tidak menjadi beban bagi pasukan petarung elit ini. Beristirahatlah dan kita akan pergi, kata Gao Feng. Baik, Kapten. Termasuk Luo Feng, mereka berlima mengangguk. Hanya dalam waktu 20 menit, Gao Feng dan yang lainnya menghabiskan minuman mereka dan berdiri. Ayo pergi, ke alam liar. Luo Feng segera mengambil pisau hantu, perisai, del. Luo Feng, sebuah suara terdengar. Luo Feng menoleh. Pada saat ini, dada Susin sedikit berdebar. Entah mengapa, pikiran Luo Feng memasuki alam liar yang berbahaya membuatnya khawatir. Mungkin Susin juga mulai mengembangkan perasaan khusus untuk anak laki-laki yang naksir padanya saat SMA. Ya, Luo Feng menatap Susin. Dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan dimulai untukku. Tapi selama kuliah, aku akan menjadi manajer di sini pada hari Jumat dan akhir pekan, teriak Susin. Sebaiknya kau datang pada waktu-waktu itu. Saat dia berteriak ini, wajah Susin mulai memerah. Oke, aku pasti akan datang. Luo Feng tersenyum. Kau mengambilnya dengan cepat. Bagus. Chen Gu menepuk bahu Luo Feng sambil tertawa keras. Ini adalah salah satu keuntungan menjadi muda, semua wanita cantik menempel padamu, tawa Gao Feng di samping. Karena dia sudah bertekad untuk membiarkan Luo Feng bergabung dengan regu palu api, tentu saja. Mereka akan memperlakukannya sebagai saudara. Luo Feng hanya tertawa. Ayo pergi, naik mobil. 6 anggota regu pemadam kebakaran naik mobil pribadi aliansi Hari dan menuju ke stasiun kereta, di mana mereka akan naik kereta menuju ke alam liar.